Bab 1041. Bagaimana jika pihak lain ingin melarikan diri? Tetua berbaju hijau menunjuk ke sisi kanan. Lihat orang itu di sana. Dikatakan bahwa kecepatannya tak tertandingi. Jika mereka semua seperti dia, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkap mereka. Hah. Wus, wus, wus. Mereka menoleh ke kanan pada saat yang sama dan melihat seorang pria dengan sayap berwarna terang di punggungnya mengambang di ketinggian rendah sekitar 1 kilometer jauhnya. Siapa lagi kalau bukan si Feng Hou? Anak muda, Tetua Nu membuka mulutnya dan berencana untuk berbicara. Tetua berbaju hijau itu menambahkan, mereka ada di geng yang sama. Si Feng Hou mencibir. Kemudian, suaranya bergetar di kejauhan, berkata, beraninya kalian orang-orang tolol membuat masalah bagi Zhang Hanyang. Apa katamu? Penatua Nu tertegun sejenak. Kemudian, matanya menyala karena marah. Bagaimana mungkin kamu, seorang kultivator alam eliksir, berani mengejek kami? Betapa bodohnya. Si Feng Hou berkata dengan cepat. Dia mengepakkan sayapnya dan segera pergi. Jangan bercanda. Kelima orang itu semuanya adalah master alam Yuan Ying. Mereka mungkin punya beberapa rahasia. Sebaiknya aku kabur saat masih bisa. Suara mendesing. Tanpa sepatah kata pun, Penatua Nu melompat, siap mengejar si Feng Hou. Namun, sedetik kemudian, yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan si Feng Hou. Dia langsung menyerah. Waktunya sudah hampir habis. Tidak ada gunanya mencoba memburu orang yang tidak peduli saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari kelima orang itu bertanya. Aku punya caranya. Sebuah benda muncul di tangan kanan tetua berbaju hijau itu. Benda itu adalah sehelai rambut hitam. Ia berkata perlahan, aku tahu cara untuk menemukannya. Helai rambut hitam ini milik peri elemental. Dengan benda itu, aku dapat dengan cepat menemukan putri ketujuh dari klan peri elemental. Karena orang-orang itu datang ke sini bersama putri ketujuh, ada kemungkinan besar mereka masih bersama. Lalu apa yang kau tunggu? Cepatlah temukan dia, kata yang lain. Jadi, jika kita mendapatkan harta karun tingkat ke-6 yang pertama, bolehkah aku memilikinya? Kata tetua berbaju hijau itu sambil tersenyum. Keempat lainnya langsung terdiam. 2 detik kemudian, Penatua Nu mengangguk, menurutku tidak apa-apa. Baiklah. 3 lainnya mengangguk. Tidak seorang pun melanjutkan pembahasan tentang siapa yang akan mengambil yang kedua. Pasukan yang beranggotakan 5 orang itu sebenarnya adalah aliansi yang rapuh. Mereka sendiri akan berebut harta karun jika mereka mendapatkannya. Setelah menerima balasan semua orang, tetua berbaju hijau itu mengangguk puas. Pencarian bayangan. Dia membuat gerakan mantra dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, 2 gumpalan cahaya keemasan melayang keluar dari jari telunjuk dan jari tengahnya dan memasuki rambut hitam di tangan kanannya. Suara mendesing. Helaian rambut hitam itu berubah menjadi bola api keemasan dan perlahan menghilang. Namun energi yang mengamuk di depan tetua berbaju hijau itu langsung memasuki matanya, yang membuat pupilnya berubah menjadi keemasan. Di sana. Ayo pergi. Wah, 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 wah. Kelima orang itu dengan cepat terbang menuju kedalaman rawa pada ketinggian yang sangat rendah. Namun saat mereka bergerak, tiba-tiba mereka mendengar raungan marah seekor binatang buas yang datang dari sisi kanan. Mereka menoleh, hanya melihat seekor tikus naga bertampang ganas di tahap awal alam Yuan Ying mengejar si Feng Hou. Dia berlari kencang ke arah mereka. Hahaha, ambillah telur meteorku. Saat si Feng Hou mendekat, dia dengan cepat melancarkan serangan. Sebuah bola cahaya yang menyilaukan tengah melesat ke arah mereka. Apakah kamu ingin mati? Alis Elder Nu berkerut. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan serangan lawan. Iya, dia menghancurkannya. Namun, setelah lapisan energi luarnya retak, dia mendapati bahwa yang dihancurkannya ternyata hanyalah sebuah telur. Gur, gur. Dari belakang terdengar geraman marah si tikus naga. Kelima orang itu langsung menyadarinya. Mereka semua tampak marah. Selamat tinggal. Si Feng Hou mencibir dan segera melarikan diri ke arah yang berlawanan. Alih-alih terus mengejar si Feng Hou, naga tikus itu melesat langsung ke arah kelima orang itu. Bang! Pukul! Bang! Ledakan! Menghadapi binatang aneh ini di alam Yuan Ying, kelima orang itu bertarung selama 5 menit penuh sebelum memaksanya mundur. Brengsek! Aku akan membunuhnya jika aku melihatnya lagi. Cepatlah! Kita masih jauh dari mereka. Aku bisa merasakannya, desak tetua berbaju hijau itu. Kelimanya mulai terbang lagi. 5 menit kemudian. Gur! Raungan lain datang dari jauh. Membunuh! Melihat sosok si Feng Hou, tetua Nu tak kuasa lagi menahan amarahnya. Ia langsung menyerbu ke arahnya, bersiap membunuhnya. Tetapi si Feng Hou telah mempelajari trik yang cerdas. Saat Penatua Nu masih berada pada jarak yang cukup jauh, dia dengan tegas melepaskan seberkas cahaya keemasan.
Namun, Penatua Nu juga belajar dari kesalahannya. Aku tidak akan menyentuh telur yang kau lemparkan padaku. Sebaliknya, aku hanya akan menyerangmu. Penatua Nu memang bertekad. Dia rela membuang waktu beberapa menit untuk menghabisi bocah nakal ini. Namun, retakan. Telur itu pecah saat Penatua Nu mendekat, cairan lengket menyembur ke seluruh tanah. Apa? Beraninya kau berencana merampok telur yang kuambil? Si Feng Hou menggeram. Us. Setelah berkata demikian, dia lari ke arah lain. Kali ini, binatang buas yang mengikuti si Feng Hou adalah elang merah raksasa. Melihat hal itu, ia mengejar si Feng Hou. Namun, yang mengejutkannya, si Feng Hou berlari terlalu cepat dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat. Oleh karena itu, elang raksasa itu mengarahkan tatapan dinginnya kepada Tetua Nu dan keempat orang lainnya. Aku. Budi Hawk, dia menjebakku. Aku tidak menyentuh telurmu. Penatua Nu sangat marah hingga telapak tangannya mati rasa. Meskipun demikian, dia tidak ingin terus bertarung melawan elang raksasa di tahap awal alam Yuan Ying. Makhluk ini tidak mudah untuk dihadapi. Begitu seseorang menjadi sasarannya, akan butuh waktu lama bagi seseorang untuk melepaskan diri darinya. Meraung. Elang raksasa itu berteriak. Elang itu melesat melintasi langit dan terbang cepat ke arah mereka. Energi pada sayapnya sangat kuat. Kotoran. Kelima orang itu semuanya merasa ingin kehilangannya. Mereka dipaksa untuk bertarung. Bang. Pukul. Bang. Pukul. Bang. Setelah 10 menit, sayap kiri elang raksasa itu terluka. Baru pada saat itulah ia terbang ke langit yang lebih tinggi untuk pulih perlahan. Meski begitu, matanya masih tertuju pada kelima orang itu. Aku akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Penatua Nu menggertakkan giginya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah dipermainkan seperti ini. Tentu saja kita harus membunuhnya, tetapi sekarang bukan saatnya. Ayo cepat. Helaian rambut hitam itu hanya bisa berfungsi untuk waktu yang terbatas. Jika kita tidak dapat menemukannya sebelum waktunya habis, semua usaha kita akan sia-sia, kata tetua berbaju hijau itu dengan cepat. Ayo pergi. Tidak punya waktu untuk membicarakannya, mereka berlima segera terbang menuju kedalaman rawa. 10 menit kemudian. Gur, gur, gur. Wajah mereka menjadi gelap saat mendengar raungan itu. Ganti arah. Teriak tetua berbaju hijau. Mereka berlima melarikan diri ke arah yang berbeda. 3 menit kemudian, si Feng Hou muncul di kejauhan di belakang mereka, bertanya, apa yang kalian hindari? Katamu siapa yang melarikan diri? Tetua Nu berbalik dan berteriak marah. Matanya bahkan memerah karena marah. Bukankah karena kau melihatku kau berbalik arah? Kalau tidak, mengapa kau tiba-tiba mengubah arah? Si Feng Hou berkata dengan wajah serius. Kami berbalik karena melihatmu. Mengapa kami harus melarikan diri ketika kami melihat seorang kultivator alam eliksir? Penatua Nu berhenti sejenak. Karena terprovokasi oleh keberadaan seperti semut yang dapat ia hancurkan sesuka hatinya, Tetua Nu tidak dapat lagi menahan amarahnya. Kamu duluan saja. Aku akan menyusul sebentar lagi, kata Penatua Nu. Kemudian, dia menatap si Feng Hou dengan senyum mengerikan dan berkata, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Gemerincing. Jantung si Feng Hou berdebar kencang. Baiklah, tidak usah dipikirkan. Aku sudah menarik 3 binatang roh alam Yuan Ying ke sini. Kurasa ini sudah cukup. Itu hanya bantuan kecil yang bisa kulakukan untuk Zhang Hanyang. Si Feng Hou tertawa dan melarikan diri dengan cepat ke sisi kanan. Penatua Nu mengejarnya selama semenit. Ketika ia kehilangan jejak targetnya, ia berhenti dan mengejek, ia masih terlalu muda dan naif. Setelah itu, dia berbalik dan segera terbang kembali untuk bertemu dengan teman-temannya. Kali ini, si Feng Hou tidak main-main dengan mereka. Alasan utamanya adalah karena dia tidak dapat menemukan binatang roh yang cocok untuk mengganggu mereka. Jika dia memancing binatang aneh yang sangat mengerikan, dia sendiri mungkin akan terbunuh sebelum dia menyadarinya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kita seharusnya bisa sampai di sana, kata tetua berbaju hijau itu. Bagus, masih ada cukup waktu. Aku harap orang-orang itu bersama putri klan peri elemental itu, kata Penatua Nu dengan tenang. Kami juga berharap begitu. Semakin dekat mereka, kelima orang itu semakin terdiam. Wajah mereka juga semakin serius. Sebagai Master Alam Yuan Ying, wajar saja jika mereka tetap tenang sebelum bertempur. Bisa dikatakan mereka semua telah mengaktifkan mode bertarung mereka. Tidak seorang pun yang tahu tentang kedatangan mereka kecuali si Feng Hou. Di seberang tepi rawa. Setengah jam yang lalu. Mendekut. Sosok ini tot semakin mengecil. Akhirnya, ia kembali ke bentuk pinguin. Ia bersendawa dan menepuk perutnya dengan sayapnya. Kemudian, ia melompat ke arah Meng Meng, menyusut menjadi sosok yang lebih kecil lagi, dan menyelinap ke dalam tas sekolah Meng Meng untuk tidur. Wah! Wah, wah, wah! Dahei berkata, kakak ketiga, kamu terlalu kenyang.
Perutmu lebih besar dari biasanya. Ia mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk perut buncit si kecil beberapa kali. Hah. Meng Meng memperhatikan hal ini dengan linglung. Dia mencubit ini Tot beberapa kali dengan lembut, lalu mengusap kepala Dahei sambil berkata, baiklah, biarkan ini Tot tidur. Merayu. Dahei membetulkan postur tubuhnya dan menarik kepalanya kembali ke dalam tas sekolah. Meng Meng, apa itu ini Tot? Baru saja, dia tampak sangat kuat, tanya Nina pelan. Bahkan dengan pengalamannya bertahun-tahun di dunia kultivasi, dia masih tidak dapat memahami makhluk macam apa ini Tot itu. Oh, nama lain ini Tot adalah Ancient Curse Rock, jawab Meng Meng sambil kembali memanggul tas sekolahnya di pundaknya. Rock, rock, rock. Pupil mata Nina tiba-tiba mengecil. Dia belum pernah mendengar tentang rock kuno terkutuk, tetapi dia tahu betapa mulia dan mengerikannya keberadaan burung rock itu. Meng Meng, apakah hewan peliharaan spiritualmu seekor burung rock? Pandangan Nina terhadap dunia runtuh. Seekor burung rock bisa dipelihara sebagai hewan peliharaan spiritual. Astaga, ini pasti lelucon. Iya. Melihat ekspresi terkejut Nina, Meng Meng terkekeh dan berkata, tidak mengherankan. Ini Tot adalah Ancient Curse Rock. Dia sangat kuat. Tapi sekarang, dia masih terlalu muda. Dia masih dalam tahap pertumbuhan, jadi dia belum super kuat. Aku juga punya Dahei. Dia King Kong. King Kong. Wajah Nina berubah lagi. Hei kecil hanyalah seekor anjing. Namun, ia adalah anjing hitam terkuat di dunia, dan ia berlari sangat cepat, imbu Meng Meng. Hewan peliharaan mereka adalah rock terkutuk kuno, King Kong, dan seekor anjing hitam. Siapakah mereka sebenarnya? Putri Nina punya firasat kuat bahwa jika dia tidak tahu dari mana mereka berasal, dia pasti akan berasumsi bahwa mereka berasal dari Star Area yang lebih maju. Hewan peliharaan ini semuanya adalah makhluk legendaris. Sekarang setelah mereka muncul tepat di depan matanya, mereka langsung membuatnya tak sadarkan diri. Tidak heran para penguasa di kedalaman rawa telah mundur. Ternyata ini Tot adalah burung rock terkutuk kuno. Nina menggelengkan kepalanya sedikit karena heran. Masih butuh waktu untuk tumbuh sebelum menjadi jenis batu karang seperti yang Anda bayangkan. Melihat ekspresi bingung Nina, Zhang Han tersenyum dan melihat ke kejauhan. Ayo, kita ke kanan dan lihat apa yang ada di sana. Jika kita tidak menemukan sesuatu yang istimewa setelah kita menjelajahi rawa, kita bisa pergi menjelajahi kedalaman rawa. Pasti ada sesuatu yang bagus di sana. Jika kita pergi ke kedalaman rawa dan mendapatkan beberapa harta karun, apakah para penguasa di dalam akan mengambil tindakan terhadap kita? Tanya Dong Chen. Tidak, keinginan mereka baru saja sirna. Mereka tidak akan muncul lagi selama kami tinggal di sana. Selain itu, mereka tidak pernah peduli dengan apa yang tidak mereka butuhkan, jawab Zhang Han. Fiu, bagus, bagus sekali. Dong Chen menepuk dadanya dengan lega. Baru saja, dia benar-benar ketakutan. Aura yang menindas itu membuatnya sangat menyadari betapa kecil dan tidak berartinya dia. Zhang Han tidak berkomentar mengenai hal itu. Mungkin hanya mereka yang berada di alam transformasi dewa yang dapat melepaskan aura penindasan murni semacam itu. Namun, para penguasa di rawa hanya berhasil melakukannya karena roh yin mereka telah menyatu dengan rawa, yang meningkatkan kekuatan mereka hingga sejauh ini. Kekuatan mereka yang sesungguhnya tidaklah begitu luar biasa. Ayo pergi. Zhang Mu juga mengangguk. Dengan demikian, kelompok itu menuju ke kanan. Kabut terus menyelimuti tempat ini. Angin sejuk. Zhang Han mengeluarkan batu kristal kelas atas lagi dan membentuk formasi. Angin bertiup di sekitar mereka dan meniup kabut. Ketika Nina melihat ini, wajahnya sedikit menegang. Dia berteriak dalam hatinya, betapa borosnya. Ayah, rumput-rumput yang layu di bawah kaki kita tampaknya semakin lama semakin lembut. Meng Meng tiba-tiba melihat ke arah kakinya. Rasanya seperti rumput layu itu mengapung di atas air. Ada lumpur di bawah rumput, jawab Zhang Han. Namun, lapisan rumput yang layu itu setebal 5 meter, yang merupakan hasil akumulasi selama bertahun-tahun. Cukup padat. Seharusnya tidak ada bedanya dengan berjalan di tanah. Pada titik ini, Zhang Han ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, pengamatan putriku sekarang cukup teliti. Sangat bagus. Rumput yang layu memiliki beberapa kemampuan untuk mengisolasi indera jiwa. Dalam hal ini, yang terbaik adalah meluncurkan beberapa serangan ke rumput yang layu untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Selalu lebih aman untuk meraba-raba sesekali. Faktanya, ada banyak mayat busuk di bawah rumput yang layu. Meskipun mereka tidak bisa naik ke tanah, jumlah mereka cukup banyak. Jika ada celah di rumput, Anda mungkin melihat beberapa dari mereka. Mayat yang busuk terlihat agak menjijikkan, jadi saya sarankan Anda untuk tidak melakukannya. Kita harus menjauh dari tempat ini. Ziyan tampak agak mual. Ia sudah merasa mual saat membayangkan mayat-mayat yang membusuk itu. Karena itu, ia menarik Zhang Han ke tepian tanah.
Nina tahu apa mayat-mayat busuk itu. Ekspresinya menjadi sedikit canggung. Kemudian, dia dan dua anggota klan elf mengikuti Ziyan dan pergi dengan tergesa-gesa. Yang lainnya melambat sedikit. Aku tidak lagi waspada saat bersama Han. Zhang Mu menyentuh dahinya dan mendesah. Kalian pergi saja. Aku akan ke sana dan melihat-lihat. Aku akan pergi bersamamu, kata Zhang Guangyu. Aku juga belum pernah melihat yang seperti itu. Mu Sue tampak ragu-ragu. Dia sedikit takut dengan gagasan mayat-mayat busuk yang tergeletak di bawah tanah. Namun, dia juga penasaran tentang hal itu. Karena itu, dia merasa agak bimbang. Pada akhirnya, kecuali keluarga Zhang Han yang beranggotakan 3 orang dan kelompok Nina yang beranggotakan 3 orang, semua orang berdiri di belakang Zhang Mu dan Zhang Guangyu. Coba saja. Zhang Mu dan Deep Flame saling berpandangan dan menyerang titik yang sama pada saat yang sama. Ledakan. Retakan sepanjang 3 meter dan lebar setengah meter muncul di lapisan rumput basah yang layu. Air berlumpur di dalamnya pun terekspos. Gur. Tampaknya ada sesuatu yang menggeliat di air berlumpur. Mendesis. Tiba-tiba, wajah Mu Sue membeku ketika dia melihat kepala mayat yang membusuk muncul dari air berlumpur. Saat berikutnya, dia dan Jiang Yanlan melesat pergi seolah-olah ada monster yang mengejar mereka. Belasan detik kemudian, semua orang bergegas kembali dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Ayo pergi. Melihat ini, Zhang Han menggelengkan kepalanya karena geli. Mereka terus berjalan maju. Kali ini, mereka berjalan di tepi rumput yang layu. Di sebelah kiri mereka, mereka tidak bisa lagi melihat tepi rawa. Dengan cara ini, mereka bergerak maju. Ketika energi formasi yang diciptakan oleh batu kristal memudar, semua orang menemukan bahwa kabut di sekitarnya juga menjadi sangat tipis. Memercikkan. 10 menit kemudian, mereka mendengar suara air mengalir. Apakah ada sungai di depan? Zhang Guangyu tampak bingung dan bertanya, bagaimana mungkin ada sungai di rawa yang begitu luas? Di dunia yang tak terbatas ini, tidak ada kekurangan hal-hal aneh. Kita akan tahu saat kita melihatnya, jawab Zhang Han. Karena itu, semua orang mempercepat langkahnya. Ketika mereka mendekat, apa yang mereka lihat membuat mereka memasang ekspresi takjub. Air terjun. Di depan ada ngarai kecil. Di atasnya, ada sungai jernih yang mengalir di sisi yang curam, membentuk air terjun besar. Tidak ada sungai di bawah air terjun, hanya kolam air yang tergenang. Ombak yang naik karena jatuhnya air menyebar hingga puluhan meter sebelum menghilang. Selain ombak di sekitar air terjun, kolam itu sehalus permukaan cermin. Adapun sumber air terjun tersebut, tidak seorang pun dapat melihatnya. Namun, dari arah air yang mengalir, mereka dapat mengetahui bahwa air terjun tersebut berasal dari rawa. Ada pepatah yang masuk akal. Sambil menatap air yang jernih, Zhang Han berkata perlahan, jika airnya terlalu jernih, tidak ada ikan. Jika kamu tidak yakin dengan situasi yang kamu hadapi, kamu harus sangat berhati-hati. Misalnya, air jernih di depanmu sebenarnya beracun. Airnya beracun. Ekspresi Dong Chen membeku. Seberapa beracun? Itu bukan masalah besar. Orang biasa akan berubah menjadi tulang belulang saat setetes air itu jatuh ke tubuh mereka. Para kultivator eliksir realem dapat bertahan hidup di dalamnya selama sekitar 10 menit. Air itu disebut air jernih terakhir. Air itu tidak terlalu beracun, tetapi racunnya bertahan lama. Orang tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, tetapi indera jiwa seseorang dapat membedakannya dari air biasa, jawab Zhang Han. Itu tidak terlalu merepotkan bagi kami. Setelah itu, Zhang Han tiba-tiba melihat ke kanan dan berkata perlahan, kita bisa menghindari masalah kecil seperti ini, tetapi ada beberapa masalah yang akan datang kepada kita dengan sendirinya. Datanglah ke kami secara sukarela. Raut wajah semua orang sedikit berubah. Mereka mengikuti arah pandangan Zhang Han dan melihat ke kanan serempak. Dari jarak puluhan meter di atas hutan, 5 sosok yang berjarak 1 kilometer terbang cepat ke arah mereka. Ketika mereka berada 500 meter jauhnya, semua orang dapat melihat wajah kelima orang itu berseri-seri karena kegembiraan. Ketika mereka sudah berjarak 300 meter, Tetua Nu berkata, hahaha, hebat, hebat. Kalian semua ada di sini. Itu menyelamatkan kita dari banyak masalah. Penatua Nu, Ren Sun, Kai Xiang. Mereka semua ada di alam Yuan Ying. Seru Nina dengan suara rendah. Apa? 5 Master Alam Yuan Ying. Mendengar ini, semua orang menjadi terkejut. Jika hanya ada satu orang Master Yuan Ying Realem, mereka masih bisa menangani situasi tersebut. Namun, 5 orang Master Yuan Ying Realem muncul pada saat yang sama. Dari penampilan mereka, kelompok itu bisa tahu bahwa mereka ada di sini untuk menghadapi mereka. Bagaimana mungkin kelompok itu tidak ditarik kembali? Putri Nina, kamu adalah berkah bagi kami.
Tetua berbaju hijau itu berkata sambil tersenyum, kami pikir setelah kami menemukanmu, kami akan menemukan mereka melalui dirimu. Namun, kami tidak menyangka bahwa kalian semua bersama-sama. Bagi kami, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Apa yang kamu inginkan? Tanya Nina sambil mengerutkan kening. Bukankah sudah jelas? Tetua Nu berkata dengan emosi, kami di sini untuk menyampaikan berita. Pemuda itu adalah Zhang Hanyang, bukan? Dia sangat berani dan berwawasan luas. Dia membunuh Hu Bin di tanah ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jadi, Zhang Han tidak terkejut melihat mereka. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia bertanya dengan tenang, apakah kalian di sini untuk harta karun tingkat ke-6? Berapa banyak yang kalian inginkan? Harus kukatakan bahwa kau memiliki sepasang mata yang tajam, kata tetua berbaju hijau itu dengan nada sedikit terkejut. Karena kau sangat kooperatif, kita bisa menghemat banyak waktu. Langsung saja ke intinya. Kau boleh pergi asalkan kau memberi kami masing-masing satu. Selain itu, kami juga bisa memberitahumu berita yang sangat penting. Apa berita penting? Apakah keluarga kerajaan jimat harimau telah mengepung wilayah rahasia? Zhang Han berkata dengan santai. Oh. Penatua Nu mengangkat alisnya sedikit. Sepertinya kamu sudah menebaknya. Kalau begitu, kita bisa hentikan omong kosong ini dan langsung ke bagian inti. Lakukan saja apa yang diperintahkan dan jangan biarkan kami menyakitimu. Tetua berbaju hijau itu mencibir. Serahkan 5 jenis harta karun tingkat 6 dan kau bisa hidup lebih lama. Selama beberapa jam yang kau miliki di alam rahasia, kau bisa memikirkan cara untuk bertahan hidup. Jika kau berkata tidak kepada kami, kalian semua akan mati sekarang. Yang kau inginkan hanyalah harta karun tingkat 6, kan? Zhang Han bertepuk tangan dan berkata, kalau begitu, mari kita tunjukkan harta karun tingkat 6 kita kepada mereka dan biarkan mereka memilih apa yang mereka inginkan. Hah? Mendengar perkataan Zhang Han, Tetua Nu dan yang lainnya tercengang. Apa maksudnya? Mungkinkah? Mendesis. Pemandangan berikutnya yang mereka lihat membuat mereka terkesiap, tetapi mata mereka segera menunjukkan keterkejutan yang kuat. Dentang. Serangkaian senjata disajikan satu demi satu. Pedang tarian iblis milik Musue, pedang naga milik Zhao Feng, pedang lebar 7 orang bijak milik Zhang Guangyu, kartu-kartu milik Dong Chen. Kecuali Ziyan, Meng Meng, dan Zhang Han, semua orang di kelompok ini memilikinya, termasuk Wu Ming. Begitu, banyak sekali. Nina tercengang. Lebih dari selusin harta karun tingkat ke-6. Ini tidak masuk akal. Hahaha. Tawa liar Musue yang menawan terdengar. Apakah itu sudah cukup? Kalau belum, aku bisa menunjukkan lebih banyak kepadamu. Lihat trisula ini, itu juga di tingkat ke-6. Begitu juga permata ini dan ramuan spiritual ini. Yah, dalam hal sumber daya, aku punya banyak. Dong Chen mendesah pelan. Setelah menipu Zhang Han selama bertahun-tahun, dia juga sangat kaya sekarang. Dia mengeluarkan semua jenis harta roh tingkat 6 dan menatap dengan puas kelima orang di depannya yang sudah tercengang. Kamu punya banyak sekali. Penatua Nu gemetar karena kegembiraan. Tuhan memberkatiku, Nu Qiang. Tuhan benar-benar memberkatiku. Kau punya banyak sekali ramuan spiritual dan senjata spiritual. Astaga, ini sangat berharga. Kita akan kaya jika hanya punya setengahnya. Seru tetua berbaju hijau. Bola matanya hampir jatuh ke tumpukan harta karun di depannya. Cepat bawa mereka ke sini. Hahaha, kamu pantas diajari. Orang tua satunya menjadi pusing karena aura kuat dari begitu banyak harta karun. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir. Begitu kami mendapatkan harta karun itu, kami tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, kami bahkan akan menunjukkan jalan keluar kepadamu. Cepatlah, bawakan kami harta karun itu. Iya. Tetua berbaju hijau itu mengangguk sambil tersenyum. Dia setuju dengan apa yang baru saja dikatakan pria di sebelahnya. Bagi mereka, karena ada 5 kultivator alam Yuan Ying di pihak mereka sementara di pihak lain hanya 1, mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka dapat menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Di hadapan mereka, pihak lain hanya bisa memohon belas kasihan agar mendapat kesempatan bertahan hidup. Kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Mereka semua kini tersenyum ramah. Mereka semua dalam suasana hati yang baik. Tetua berbaju hijau itu bahkan tertawa terbahak-bahak di depan wajah yang lain. Hahaha. Namun, ketika sedang tertawa, dia tiba-tiba menyadari bahwa suasananya terasa tidak tepat. Apa yang masih kau ragukan? Cepat berikan kami harta karun itu. Tetua berbaju hijau itu tiba-tiba menghapus senyumnya dan menatap kerumunan di depannya dengan pandangan tajam. Jika kau ingin harta karun, datanglah dan ambil sendiri. Musue tersenyum nakal dan mengacungkan pedang tari iblis ke depan, seolah mengundang orang lain untuk mengambilnya. Kemudian, dia berkata dengan bingung, kami telah mempersembahkan semua harta karun.
Kamu dapat mengambilnya jika kamu mau. Bagaimanapun, aku tidak bermaksud untuk menolak. Kau sudah berjanji. Mata tetua berbaju hijau itu tampak lebih tenang, dan ekspresinya dingin saat dia dengan cepat mendekati Musue. Dia memutuskan untuk mengambil pedang tari iblis di tangan Musue. Dari segi estetika, pedang itu indah, begitu pula orang yang memegangnya. Keduanya serasi. Jadi, pada pandangan pertama, dia langsung terpikat pada pedang tari iblis. Pedang ini luar biasa. Dalam perjalanannya, mata tetua berbaju hijau itu mulai bersinar penuh kegembiraan. Dia sudah merasakan aura aneh yang kuat terpancar dari pedang tari iblis. Dengan pedang ini, dia yakin kemampuan bertarungnya akan meningkat hingga 30%. Namun, mimpi itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Haha. Melihat ekspresi mereka, Zhang Han tertawa pelan dan meremas tangan kiri Ziyan dengan lembut. Kemudian, dia melonggarkan cengkeramannya dan berlari maju untuk menghadapi tetua yang datang. Hah! Penatua berbaju hijau itu mengerutkan kening dalam dan mengomel, kau mau mati. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mendorongnya ke bawah. Seketika, aura yang luar biasa muncul di antara langit dan bumi. Indra perasa Zhang Han mengatakan kepadanya bahwa sebuah gelombang besar tengah datang ke arahnya. Pasir dan batu beterbangan di mana-mana. Rumput dan bunga layu dalam sekejap. Segala macam energi terkumpul di telapak tangan yang diciptakan oleh tetua berbaju hijau itu. Gelombang besar itu semakin mengecil. Akhirnya, berubah menjadi telapak tangan besar setinggi 3 meter. Maaf, tapi pembunuhanmu terhadap Wei Fan tidak mengesankan. Jika aku ingin melawan Wei Fan, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 3 jurusku, kata tetua berbaju hijau itu sambil tertawa menantang. Benarkah begitu? Dengan pikiran Zhang Han yang berkecamuk, semburan cahaya biru melesat keluar dan mengelilinginya. Dia berkata dengan suara datar, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba pukulanku. Memukul. Bunyi keras yang disertai fluktuasi energi yang dahsyat menyapu ke segala arah. Zhang Han langsung menghentikan serangan yang dilancarkan oleh tetua berbaju hijau itu. Namun, setelah itu, pukulannya tidak melambat tetapi dengan cepat maju ke arah tetua berbaju hijau itu. Pada saat ini, Penatua Nu yang berdiri di belakang menunjukkan ekspresi meremehkan di wajahnya dan berbicara dengan percaya diri. Anak muda, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tetua itu ahli dalam menyerang dari jarak dekat. Ia telah lama mendapatkan gelar, Naga Kejam. Ia bahkan dapat melawan beberapa master tahap tengah alam Yuan Ying di seluruh wilayah bintang naga laut dalam pertarungan jarak dekat. Tapi kau hanyalah seorang pendatang baru. Apakah kau pikir kau dapat melawannya hanya karena kau memiliki harta karun tingkat ke-6? Itu benar. Lelaki tua lainnya di sebelahnya tertawa dan berkata, aku tidak pernah menyangka kau akan memilih untuk melawan. Sayangnya, perlawananmu akan sia-sia. Awalnya kami berencana untuk mengambil harta karun itu, tetapi tidak nyawamu. Namun sekarang, kau telah melawan. Ini dianggap sebagai provokasi. Kau akan dihukum mati. Tidak perlu menahan kekuatanmu, naga kejam. Bunuh saja dia. Keempat orang di belakang tampaknya tidak mau membantu sama sekali. Di satu sisi, itu adalah cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka memandang rendah Zhang Han. Di sisi lain, mereka berpikir bahwa meskipun Zhang Han sangat kuat, bahkan jika dia berada di tahap tengah alam Yuan Ying, dia tidak mungkin dapat melukai naga kejam hanya dengan satu serangan dalam pertarungan berdiri. Setidaknya 80 kultivator alam eliksir telah terbunuh oleh sarung tinju harimau nagaku. Keduanya saling bertabrakan dengan cepat. Saat bertarung, sebuah sarung tangan perunggu tiba-tiba muncul di tangan kanan tetua berbaju hijau. Itu adalah harta roh tingkat kelima, yang telah memberinya banyak kemenangan. Setelah mengenakan sarung tangan itu, mata tetua berbaju hijau berubah menjadi ganas dan jahat. Cahaya perunggu berkilauan di sarung tangan itu. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, aku juga telah membunuh 7 kultivator tahap awal alam Yuan Ying. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkenal di wilayah bintang naga laut. Beraninya kau melawanku? Kau pikir kau siapa? Dia mencoba melemahkan semangat Juang Zhang Han dengan taktik psikologis. Penatua Nu dan yang lainnya di belakang juga tahu alasan mengapa dia membuat pernyataan itu. Dia bermaksud membuat lawannya waspada, menyebabkan dia mulai mempertimbangkan untuk mundur. Namun, begitu lawan mulai mundur, dia akan menghadapi serangan kekerasannya yang tak ada habisnya. Dan setiap serangan akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Keterampilan tinju itu disebut Nine Linked Rings. Sejauh ini, tak seorang pun melihat tetua berbaju hijau melancarkan pukulan ke-9, karena ia tidak perlu melakukannya. Aku ingin tahu berapa banyak pukulan yang bisa dia terima, gerutu Penatua Nu sambil melirik Zhang Han dengan jijik. 7 pukulan paling banyak, kata yang lain dengan yakin. Dia sama sekali tidak melambat. Sepertinya dia ingin melawan Violent Dragon secara langsung.
Di bawah tatapan tajam semua orang, Zhang Han tidak menggunakan harta apapun, tetapi langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Energi mengerikan itu terkumpul di tangan kanannya alih-alih menyerang dan menembus tubuh musuh. Zhang Han melancarkan pukulan iblis surgawi elemen api dengan lancar, bahkan tidak memperlihatkan aura api. Pukulan iblis surgawi dalam bentuk ini sangat merusak. Ini adalah bentuk terkuatnya, yang hanya menargetkan satu titik tertentu. Keduanya saling serang. Semua itu terjadi dalam sepersekian detik. Dalam sekejap mata, tabrakan terjadi. Ledakan. Suara teredam tampaknya menyebar ke segala arah. Haha, pergilah ke neraka. Penatua berbaju hijau bahkan siap untuk melatih fase berikutnya dari 9 cincin terhubung. Namun, setelah tinju mereka beradu, wajah tetua berbaju hijau itu tiba-tiba membeku. Bagaimana? Retakan. Suara retakan keras terdengar dari sarung tangan itu. Harta karun roh tingkat 5 yang disebut sarung tinju harimau naga benar-benar hancur berkeping-keping. Retakan yang jelas itu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Itu rusak. Ini. Wajah tetua Nu dan 3 orang lainnya pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan aneh seperti itu. Berdengung. Tetua berbaju hijau itu mendengar dengungan keras dalam kepalanya. Dia merasakan sesuatu. Dia merasakan aura yang membara tak tertandingi meletus dari tinju lawannya. Kemudian, energi liar dan ganas yang tak berujung mengikuti lengannya dan memasuki tubuhnya. Wus. Meridiannya dan Yuan Ying langsung berubah menjadi ketiadaan. Matanya semakin terbuka lebar. Namun, kesadarannya mendorongnya untuk berbicara. Saya. Dia menatap Zhang Han dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuhnya sepertinya bukan miliknya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menoleh untuk melihat harta karun 6 tingkat. Kemudian, dia mengerjapkan matanya ke orang-orang di depannya dan kemudian ke Penatua Nu dan 3 lainnya di belakang. Dengan suara serak, dia berkata, sakit. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi abu dan perlahan melayang tertiup angin. Mata Nina penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menatap Zhang Han dengan linglung. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia membunuh Violent Dragon dengan satu pukulan. Betapa hebatnya Paman Zhang. Dia menyadari bahwa dia sekali lagi meremehkan kemampuan tempur Paman Zhang. Dia sangat kuat. Dia menatap Zhang Han, yang mengambang di kehampaan dengan wajah yang sangat tenang seolah-olah dia baru saja menginjak seekor semut, yang hidupnya sama sekali tidak dia pedulikan. Dengan tatapan tenang, dia menatap tajam keempat Master Alam Yuan Ying di depan. Sikapnya yang tenang dan kalem membuat hati Nina bergetar. Inilah definisi dari bangkit di atas hal-hal biasa. Naga ganas sudah mati. Penatua Nu dan yang lainnya merasa dingin seperti mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Dalam sekejap, mereka benar-benar dicekam kepanikan. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan mereka juga tidak ingin mempercayainya. Namun itulah yang terjadi di depan mata mereka. Bukankah kalian semua baru saja menyaksikan semuanya dengan mata kepala kalian sendiri? Mu Sue dengan malas mengibaskan pedang tari iblis dengan jarinya. Mendering. Suara metalik halus terdengar. Dia lalu menyipitkan mata ke arah mereka dan berkata, sekarang kalian mulai takut. Sudah terlambat. Kalian berani memprovokasi kami. Kalian pasti sudah lelah hidup. Berani sekali kau. Penatua Nu menjadi marah. Dia menatap tajam ke arah Mu Sue lalu menatap Zhang Han dengan waspada. Dia menggunakan trik yang jahat. Orang tua di sebelahnya mengernyitkan alisnya dan berkata, kemampuan tinju orang ini sangat hebat, tapi aura yang terungkap dari serangan yang baru saja dilakukannya hanya pada tahap awal alam Yuan Ying. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan rasa percaya diri. Dia menatap Zhang Han dan berkata, kamu hanya ahli dalam pertarungan jarak dekat. Namun, sekarang kamu berhadapan dengan kami berempat. Meskipun kamu telah membunuh Violent Dragon, kamu masih dalam bahaya. Kami tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Violent Dragon mati karena dia meremehkan musuhnya dan maju dengan gegabah. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kamu bersedia menyerahkan 12 senjata spiritual tingkat 6 kepada kami sebagai ganti nyawamu dan rekan-rekanmu? Oh. Zhang Han masih terlihat tenang dan menunjuk ke belakang sambil berkata, seperti yang kukatakan, jika kamu menginginkan harta karun itu, datang saja dan ambillah. Jadi kau tidak akan menyelesaikan ini dengan damai, kan? Wajah tetua Nu berubah muram. Kau benar, jawab Zhang Han serius. Suasana langsung menjadi tegang. Penatua Nu dan yang lainnya tidak berbicara. Zhang Han hanya terus menatap mereka dengan wajah tenang. Momen damai ini adalah awal dari badai yang sesungguhnya. Ziyan, yang berdiri di belakang, tampak khawatir di matanya. Dia sedikit gelisah. Dengan kedua tangannya terkatup rapat, dia siap menyerang kapan saja. Wajah kecil Meng Meng menunjukkan kegugupan yang lebih jelas. Matanya yang besar berkedip lebih lambat.
Dia tidak bisa menahan napas. Jika seseorang cukup dekat dengannya, orang bisa mendengar bisikannya, "Ayah, kamu harus menang." Tapi hati-hati. Pada saat-saat seperti ini, Zhang Han akan mencoba meredakan kecemasan Ziyan dan Meng Meng. Dia berbalik, tersenyum lebar, dan berkata, mereka berempat mungkin tampak sangat kuat, tetapi mereka sebenarnya hanyalah pemula yang tidak tahu banyak tentang kultivasi. Mereka bahkan tidak tahu cara menggunakan kekuatan alam Yuan Ying dengan benar, jadi aku tidak akan kesulitan menghadapi mereka. Kamu bicara besar. Penatua Nu marah besar. Ia merentangkan kedua tangannya. Dalam sekejap, sejumlah energi yang bergulung berubah menjadi dua cambuk biru pucat, yang berputar seperti dua tornado, memancarkan aura yang dahsyat. Ketiga orang lainnya tidak berniat untuk duduk diam dan menonton pertunjukan kali ini. Mereka semua dalam posisi bertarung, siap menyerang. Cobalah kekuatan supranaturalku, keracunan umur panjang. Kekuatan supranatural yang bersifat ilusi. Zhang Han menoleh untuk melihat pria parubaya yang mengenakan gaun kain dan berkata, ini akhirnya merupakan langkah tingkat tinggi. Apakah kamu takut sekarang? Tapi sudah terlambat. Meniru nada bicara Musue, pria parubaya itu menjawab kembali dengan kata-kata Musue sebelumnya. Tetapi hal itu sama sekali tidak bisa mengganggu Zhang Han. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu masih jauh dari cukup. Dari kekuatan supernatural yang kalian lakukan, penguasaan kalian terhadap kekuatan itu terlalu buruk. Serangannya terlihat agresif, tetapi sebenarnya, itu tidak cukup kuat. Kekuatan supernatural membutuhkan perenungan dan pemahaman yang konstan untuk ditingkatkan dan disempurnakan. Seseorang seharusnya tidak hanya menggunakannya sebagai kartu truf setelah mempelajarinya. Perkataan Zhang Han dibuat untuk kepentingan Zhang Mu dan orang lain yang berdiri di belakangnya. Tetapi ketika Tetua Nu dan tiga orang lainnya mendengar ini, mereka langsung kehilangan kesabaran. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Namun, Zhang Han tetap mengabaikan mereka, seolah-olah orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sambil menekan tangan kanannya ke samping, dia melanjutkan, kekuatan supranatural adalah metode serangan yang penting di dunia kultivasi, tetapi kamu tidak harus menguasai setiap jenis kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural dapat memiliki variasi yang berbeda di berbagai tahap. Misalnya, peta bintang dan laut petir milikku memiliki variasi yang tak terbatas. Gemuruh. Long Life Intoxication, teknik jiwa yang baru saja dirapalkan salah satu dari tiga orang itu, menyebabkan lingkungan sekitar berubah secara tiba-tiba. Kabut putih hampir memenuhi udara. Tiba-tiba, kegelapan turun dari segala arah. Semua jenis bintang dapat terlihat dari kejauhan. Semua orang merasa seolah-olah berada di kehampaan alam semesta. Pria parubaya itu bertanya dengan cemas, ilusi macam apa yang kau lakukan? Dia tampak tertegun dan tatapannya menjadi serius. Penatua Nu dan dua orang lainnya menembakkan kekuatan supernatural mereka dalam sekejap, menyebabkan seluruh peta bintang bergetar. Hancurkan! Tetua Nu berteriak sambil mengacungkan dua cambuk tornado dengan kedua tangannya. Suara teredam terdengar tanpa henti. Laut guntur. Retakan. Sebuah pusaran air besar muncul di laut guntur. Pusaran air itu berputar sangat cepat, tanpa henti mengimbangi energi kekuatan gaib yang dilakukan oleh orang-orang itu. Boom, 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 boom. Di bawah tekanan terus-menerus, laut guntur menguasai dan mengepung keempat orang itu. Jika seorang kultivator di alam eliksir menghadapi situasi ini, dia mungkin akan dilahap oleh lautan guntur dalam sekejap mata. Namun, keempatnya berada di alam Yuan Ying. Mereka melayang di atas lautan petir, terus-menerus mengirimkan lebih banyak energi ke dalam serangan mereka untuk mempertahankan kekuatan supernatural mereka dan melawan lautan petir. Bahkan lelaki setengah baya yang telah meluncurkan Long Life Intoxication pun menunjukkan kartu trufnya. Seketika, bayangan tripod besar berwarna coklat muncul. Retak, retak, retak. Seolah-olah kekosongan itu telah dipecahkan oleh tripod. Melihat ini, mata Zhang Han berbinar. Kau benar-benar tahu kekuatan supernatural dari tripod agung. Bagus sekali. Tapi kau baru mempelajarinya sedikit. Tripodmu belum terbentuk. Jika kekuatan supernaturalmu ini matang, kau akan menjadi ahli terkenal di dunia kultivasi. Kekuatan supernatural dari tripod agung sangat sulit dipahami. Ia juga memiliki begitu banyak subkategori. Jika kau diberi waktu 1000 tahun lagi, kau mungkin akan menjadi master alam kesengsaraan. Sayangnya, kau bertemu denganku. Menghadapi tekanan tripod besar, Zhang Han mengutak-atik laut guntur, dan kekuatan supernaturalnya diam-diam berubah. Laut guntur dan tangan yang menghancurkan udara. Jurus pertama iblis surgawi telah diintegrasikan ke dalam peta bintang dan laut guntur. Tak lama kemudian, 4 telapak tangan raksasa muncul dari pusaran air di laut guntur dan menghantam tripod dari 4 arah. Apa?
Ketika mereka melihat bahwa pihak lain dapat mengubah kekuatan gaibnya sesuka hati, wajah Penatua Nu dan yang lainnya memucat drastis. Bunuh dia dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, mereka bahkan lupa akan keberadaan harta karun tingkat ke-6 itu. Yang mereka inginkan saat ini hanyalah mengalahkan Zhang Han. Menggoreng. Keempat telapak guntur itu menghantam tripod besar itu dan seketika menghancurkan bayangannya yang tak utuh itu. Hah! Tubuh dan jantung pria paruh baya itu bergetar hebat. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan memperlihatkan ekspresi yang lebih mengerikan di wajahnya. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Indra jiwanya telah rusak, tetapi itu tidak menghentikannya untuk terus menggunakan kekuatan supranaturalnya. Dia sekali lagi mengeluarkan jurus baru. Ini sudah menjadi jurus ketiga yang telah dilakukan oleh pria paruh baya itu. Bayangan jahat. Dengung, dengung, dengung. Bayangan-bayangan hantu tampak muncul dari tubuhnya satu demi satu. Total ada 8 bayangan seperti itu, yang segera mulai melahap petir-petir itu. Sepertinya Anda juga memperoleh peluang besar. Zhang Han mengangkat alisnya sedikit. Laut guntur dan prajurit hantu. 4 prajurit hantu yang tak terlihat dan tak berwarna diam-diam mendekati keempat orang itu. Ketika tentara hantu hanya berjarak 5 meter dari mereka, gelang di pergelangan tangan kanan pria paruh baya itu terbuka. Wajahnya berubah drastis dan dia berteriak, "Sial! Bertahanlah!" Mereka berempat mengerahkan segala macam keterampilan dan harta rahasia yang mereka miliki sebelum mereka berhasil menangkis tentara hantu. Tetapi pemandangan tak masuk akal ini membuat mereka berkeringat dingin. Mereka saling memandang dan menangkap makna di mata masing-masing, sepertinya mereka telah bertemu dengan pria tangguh. "Siapakah kamu sebenarnya?" Penatua Nu menatap Zhang Han dengan mata serius dan bertanya dengan suara yang jelas. Dia tidak lagi sehebat saat pertama kali datang ke sini. Nada bicaranya bahkan menunjukkan sedikit keinginan untuk mundur. Tetap saja, Zhang Han tidak menjawab pertanyaannya. Kekuatan supranaturalnya berubah lagi. Laut guntur dan gunung yang tumpang tindih. Laut guntur dan segel darah gelap. Peta bintang dan laut guntur, dipadukan dengan tangan penghancur udara dari elemen air. Peta bintang dan laut guntur, ditambah prajurit hantu elemen kayu. Seolah-olah mereka berempat telah menjadi objek uji, terus-menerus menerima berbagai pukulan mematikan yang dilancarkan Zhang Han. Ini adalah benturan kekuatan supranatural, sekaligus perang gesekan. Secara bertahap, dengan konsumsi energi, keempatnya tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan supernatural lawan masih dalam kondisi puncaknya. Namun, kekuatan supernatural mereka hampir padam. Tidak, ini tidak mungkin. Penatua Nu telah meminum 3 pil pemulih energi yang berharga, tetapi itu masih belum dapat menggantikan sejumlah besar energi yang telah dikonsumsinya. Saat ini, energinya telah turun hingga 40%. Dengan kecepatan yang luar biasa ini, energi mereka akan habis dalam sekejap. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk membatalkan kekuatan supernatural pihak lain, mereka kemungkinan akan mati di sini. Kamu berada di tahap tengah alam Yuan Ying. Meski begitu, kamu tidak punya banyak energi. Mungkinkah kamu berada di tahap akhir? Wajah lelaki setengah baya itu pucat. Dia agak takut. Menghadapi pertanyaan itu, Zhang Han menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia baru berada di puncak alam eliksir. Namun, kekuatan supernatural yang ditunjukkannya sudah membuat mereka sulit untuk melawan. Mereka yang berada di tahap awal alam Yuan Ying sama sekali bukan tandingannya. Pertarungan antara dua pihak di alam berbeda seperti ini cukup langka di dunia kultivasi. Zhang Guangyu dan yang lainnya tercengang dengan apa yang mereka lihat. Nina dan 2 peri lainnya sama-sama bingung. Otak mereka seolah-olah membeku, dan mereka hanya secara tidak sadar menyaksikan pertempuran yang terjadi di depan mata mereka. Dengan raungan ketidakrelaan dan kengerian keempat orang itu, peta bintang dan laut guntur pun sirna. Keempat kultivator di tahap awal Yuan Ying Realm juga telah tiada selamanya. Mereka semua sudah mati. Deep Flame, Zhang Mu, dan Wu Ming ternganga. Mereka sangat terkejut. Tuan tidak terkalahkan. Mu Sue berteriak kaget. Dia benar-benar perkasa. Ya Tuhan, dalam cuplikan ingatannya yang kulihat sekilas, dia benar-benar sekuat ini dan mendominasi tanpa tanding. Setelah tuanku, Raja Iblis, tiba di dunia kultivasi, hari ini, dia akhirnya menunjukkan taringnya yang tajam. Paman Zhang benar-benar hebat. Mata Nina berbinar kagum. Yang kuat selalu diinginkan. 5 kultivator alam Yuan Ying. Chen Changqing menepuk pipinya yang kaku dan berkata dengan nada terkejut, Saudara Han, kamu sudah bisa membunuh 5 kultivator alam Yuan Ying sekaligus. Kamu sekarang berada di alam mana? Bos kita benar-benar hebat. Instruktur Liu begitu gembira hingga tanpa berpikir panjang, dia menepuk pantat imut Jiang Yanlan. Ketika tamparan keras terdengar, dia langsung tersipu. Oh tidak.
Namun, yang mengejutkannya, di saat seperti ini, Jiang Yanlan hanya melotot padanya dan memberinya tatapan yang mengisyaratkan bahwa dia akan tidur di sofa malam ini sebagai hukumannya. Namun, dia tidak bersikap kasar atau mengatakan apapun, karena dia diliputi rasa heran. Lalu, kenapa begini? Zhang Guangyu bertanya, bingung di alam mana Zhang Han berada. Kesenjangan antara alam eliksir dan alam Yuan Ying sebesar jurang alami. Itulah kata-kata Zhang Han. Namun, bagaimana ia bisa membunuh orang-orang di alam Yuan Ying tahap awal dengan mudah? Apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia membodohiku? Baiklah, begini saja. Zhang Han mengatur napasnya selama beberapa detik dan kemudian menjawab sambil tersenyum, misalnya, dengan 10% kekuatanku, aku dapat membuat kekuatan supernaturalku sepenuhnya efektif. Namun, 10% kekuatan mereka hanya dapat menggunakan 1% kekuatan supernatural mereka. Tingkat konversi mereka jauh lebih rendah daripada milikku, jadi energi mereka cepat habis. Begitu dia mengatakan itu, Zhang Guangyu tercerahkan. Jadi begitulah adanya. Di mata Zhang Guangyu, pemahaman Zhang Han tentang kekuatan supernatural dan keterampilan rahasia telah mencapai puncak kesempurnaan. Pencapaiannya telah jauh melampaui orang lain. Dengan demikian, metode yang digunakannya dalam mengeluarkan kekuatan tersebut jauh lebih cerdik. Sejujurnya, melakukan semua kekuatan supernatural itu juga telah menghabiskan banyak energi Zhang Han. Pada saat ini, dia juga mengeluarkan pil pemulih energi dan menelannya. Saya kira pria parubaya itu baru saja memperoleh warisan bela diri tingkat tinggi. Kekuatan supernatural yang ia tunjukkan cukup hebat. Sayangnya, ia baru saja mulai memahaminya. Zhang Han berkata dengan agak emosional. Ini juga merupakan bakat nyata pertama yang telah dia bunuh sejak kelahirannya kembali. Jika saja lelaki setengah baya itu tidak serakah dan bertindak lebih hati-hati, dia mungkin benar-benar tumbuh menjadi ahli tahap kesengsaraan yang hebat di masa depan. Saya juga merasakan sebagian kekuatannya. Tripod besar yang dia ciptakan tampak berat dan lapuk, seolah-olah itu adalah barang antik dari ribuan tahun yang lalu. Itu mungkin tidak benar. Namun, saya tetap merasa itu sangat aneh, kata Zhang Guangyu. Dia mencoba mengingat pertarungan itu, tetapi ternyata dia tidak dapat mengingat penampilan tripod besar yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dunia ini begitu besar sehingga tidak ada kekurangan hal-hal aneh. Deep Flame mendesah. Semua orang menghela napas dalam-dalam dan menyuarakan pendapat mereka. Zhang Han tidak menanggapi komentar mereka. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Meng Meng dan Ziyan, dan berkata sambil tersenyum, lihat. Selama aku memutuskan untuk bertarung, itu berarti aku pasti akan menang. Kalau tidak, aku akan membawa kalian pergi. Jadi, lain kali, jangan khawatirkan aku. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Sambil berbicara, Zhang Han membelai kepala Meng Meng. Baiklah. Ayah adalah yang terkuat, Meng Meng mendongak dan menjawab dengan serius. Paman Zhang memang hebat, sahut Nina. Hehe, tentu saja. Apa kamu tidak tahu siapa ayahnya? Meng Meng langsung menjadi sombong. Jangan terlalu sombong. Ziyan dengan lembut mencubit wajah Meng Meng yang lembut. Aduh, kamu mencubit wajahku sampai merah. Meng Meng segera memalingkan wajahnya ke sisi lain dan mengusapnya dengan lembut. Ibu, kenapa ibu selalu kasar? Ziyan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu bercanda, gadis? Baiklah. Zhang Han tertawa dan berkata, tidak ada lagi hal menarik di sini. Ayo kita pergi ke rawa. Sambil berbicara, dia menatap Ziyan, memberi isyarat agar dia berkomunikasi dengan ini Tot melalui kekuatan pikirannya dan membiarkan semua orang menungganginya ke kedalaman rawa. Mendekut. Si kecil yang sedang tidur nyenyak di dalam tas sekolahnya, akhirnya terbangun saat mendengar panggilan Ziyan dan Meng Meng. Ia keluar dari tas sekolahnya dan menampakkan wujud aslinya. Di bawah pimpinan Zhang Han, semua orang berdiri di punggung ini Tot. Menunggangi batu, mereka melayang menuju rawa. Ketika mereka mendekati area yang ditutupi rumput kering, banyak hantu terlihat mengambang. Saat mereka masuk semakin dalam ke rawa, permukaan air muncul seperti dayung. Roh Yin tersebar di sekitar tempat ini. Jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada hantu. Karena si kecil sudah kenyang, ia kehilangan minat untuk memburu roh Yin tersebut. Melihat roh Yin semakin dekat, ia mengeluarkan beberapa garis cahaya hitam, yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Saat melihat cahaya hitam tersebut, roh Yin langsung kabur dan tinggal setidaknya sejauh 1 kilometer. Rawa ini tampaknya sangat luas. Dong Chen melihat sekeliling sebentar dan berkata, lingkungan sekitar cukup berkabut. Kita tidak dapat melihat apapun di kejauhan, kita juga tidak dapat merasakan apapun dengan indera jiwa kita. Han, jika kita tidak bersamamu, haruskah kita mundur dalam situasi ini? Ya. Zhang Han mengangguk.
Jika ada tempat yang tidak dapat kamu lihat atau pahami, jangan menjelajahinya secara sembarangan. Kamu hanya dapat masuk ke sana jika kamu sudah siap. Tentu saja, terkadang, kamu harus mengambil risiko. Dalam hal itu, kamu harus menyiapkan lebih banyak harta pertahanan. Bagaimanapun, seseorang tidak akan pernah memiliki cukup cara untuk melarikan diri. Sayang. Dongchen menghela napas berat dan berkata, setelah menempuh perjalanan ini, akhirnya aku menyadari bahwa dunia ini begitu besar sehingga segala sesuatu mungkin terjadi. Aku merasa aku terlalu bodoh. Jangan katakan itu. Deep Flame menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku juga punya perasaan yang sama. Kupikir aku bisa mengatasi perasaan negatif itu. Tapi setelah mendengar kata-katamu, aku benar-benar merasa itu sangat menyakitkan. Ya. Zhang Mu menatap Zhang Han dan tertawa. Saya tidak pernah menyangka bahwa cucu saya akan begitu hebat sehingga saya harus mengaguminya suatu hari nanti. Saya sangat bersyukur. Ketidaktahuan bukanlah hal yang terburuk. Bagian terburuknya adalah terus bersikap bodoh. Meskipun kami belum lama berada di dunia kultivasi, kami semua belajar dan membuat kemajuan yang mantap. Selain itu, dengan Han sebagai guru kami dapat membiasakan diri dengan sangat cepat. Semua orang yang hadir dapat mengetahui secara kasar bahwa alasan Zhang Han mengajak mereka untuk berkeliling ke alam rahasia ini adalah karena ia ingin mereka mendapatkan pengalaman dan memperluas wawasan mereka. Setiap kali ada sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, ia akan memberikan penjelasan yang terperinci. Bahkan Wu Ming sedikit emosional. Kecuali dia dan kelompok yang mengikuti Zhang Han, orang-orang lain yang datang ke sini mungkin hanya bisa mempelajari tentang area bintang naga laut dengan sangat lambat. Orang-orang itu bahkan tidak bisa beristirahat dengan baik. Namun, dia dan yang lainnya bisa makan enak dan tidur di malam hari tanpa khawatir. Yah, selama kita mengikuti pimpinan bos, hidup akan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian, yang lainnya menyimpan harta karun tingkat ke-6 mereka. Hanya instruktur Liu yang membawa tongkat di bahunya dan sesekali memukulnya dengan keras dengan tangan kanannya. Sambil memukul, instruktur Liu berkata dengan bangga, senang sekali bisa bersama bos. Hahaha, karena harta karun tingkat 6 kita sangat dicari di sini, aku akan membawa milikku di pundakku agar orang lain iri saat kita keluar. Liu. Wajah Jiang Yanlan menjadi gelap, matanya penuh dengan niat membunuh. Dengan sorot matanya, dia seolah berkata, apa sih yang kamu pamerkan? Hahaha. Instruktur Liu tertawa hampa dan menyingkirkan tongkatnya, untuk sementara. Lagi pula, tidak ada orang luar di sini sekarang. Tidak ada yang bisa melihat harta karunnya, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka keluar. Instruktur, caramu bersikap sebagai seorang suami masih perlu ditingkatkan. Statusmu di keluargamu tampaknya terlalu rendah. Lihat aku. Aku yang menentukan semua keputusan dalam keluargaku, kata Ahu dengan santai, ketika aku menyuruh Liu Jiaran pergi ke barat, dia sama sekali tidak berani pergi ke timur. Dia selalu melakukan apapun yang aku perintahkan. Benar-benar. Zhao Feng melambaikan ponselnya dari samping dan berkata, meskipun tidak ada jaringan di sini, saya telah merekam video pidato Anda. Saya akan menunjukkannya kepada saudara ipar saya saat saya kembali. Ahu terkejut. Dia langsung menyerah dan memohon, jangan lakukan itu. Saudara Feng, aku sudah berteman denganmu selama bertahun-tahun. Sejak kapan kau mulai menipuku? Yang bisa dilakukan Paman Hu hanyalah membanggakan diri. Meng Meng berkata dengan nada meremehkan, aku melihatnya terakhir kali. Paman Hu, kamu membuat Bibi Jiaran kesal. Kemudian, di gerbang, kamu berlutut dan mencengkeram kakinya, memohon belas kasihan padanya. Mendengar kata-kata Meng Meng, Ziyan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Hei, kamu benar-benar contoh yang bagus. Apakah ini jenis status keluarga yang kamu bicarakan? Instruktur Liu mengejeknya, bravo. Bahkan pencapaian bos dalam hal ini kurang dari sepertiga dari milikmu. Memukul. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Jiang Yanlan menendang tepat di pantat instruktur Liu. Instruktur Liu tertawa datar. Semua orang lalu menoleh ke arah Zhang Han. Mengapa menatapku? Zhang Han menelan ludah dan berkata dengan acuh tak acuh. Iya, kenapa kalian semua menatap suamiku? Suamiku memiliki status tertinggi di keluarga kami. Aku mendengarkan semua yang dikatakannya. Bukankah begitu, sayang? Ziyan memegang lengan Zhang Han dan mengerjap-ngerjapkan matanya dengan nakal. Iya. Zhang Han segera mengangguk. Setelah berpikir selama 2 detik, dia berkata, dalam keadaan normal, akulah yang memutuskan hal-hal penting, sementara dia yang memutuskan hal-hal remeh. Ziyan tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, ketika suami dan istri memiliki pikiran yang sama, mereka memiliki kekuatan untuk memotong logam yang paling keras sekalipun. Jadi, Zhang Han juga tersenyum dan menambahkan, tidak pernah ada masalah penting sejak kita menikah.
Wajah Ziyan tiba-tiba membeku. Tangan kanannya diam-diam meraih pinggang Zhang Han. Melihat hal itu, Nina tampak sedikit bingung. Mereka begitu bebas dan santai satu sama lain. Bagaimana mungkin bawahan bercanda tentang atasannya? Bukankah Paman Zhang akan marah? Jangan lupa bahwa dia adalah seorang master alam Yuan Ying. Aneh juga. Tapi Tuan Zhang sangat tampan saat tersenyum. Meskipun Nina hanya menghabiskan beberapa hari bersama Zhang Han, putri ketujuh dari klan peri elemental ini sudah agak terpesona oleh kepribadian Zhang Han yang menawan. Terus terang saja, Zhang Han selalu mendapat lebih banyak perhatian karena kekuatan luar biasa yang ditunjukkannya. Ketika orang-orang mulai lebih memperhatikannya, mereka akan segera menemukan pesona yang tersembunyi di balik penampilannya yang keren. Ia sangat santai dengan orang-orangnya. Setiap orang bisa bersikap santai, rileks, dan menjadi diri mereka sendiri di dekatnya. Namun, dalam menghadapi musuh, sikap bermartabat Zhang Han juga membuat mereka kagum. Yang paling penting, Nina telah merasakan bahwa Paman Zhang sangat memanjakan Meng Meng dan istrinya. Bagaimana mungkin ada pria sesempurna itu di dunia ini? Nina sedikit bingung. Di klan elf mereka, dia belum pernah melihat pria seperti dia. Meskipun semua elf sangat anggun dan sopan, kebanyakan elf pria memiliki suara terbanyak di rumah. Mereka jarang meminta pendapat pasangan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun setelah melihat bagaimana Zhang Han dan instruktur Liu berperilaku, Nina menempatkan dirinya pada posisi pasangan mereka dan mendapati bahwa ia sebenarnya suka dimanja seperti itu. Nina, apa yang sedang kamu pikirkan? Panggilan Meng Meng menyeret Nina kembali ke dunia nyata. Ada apa, Meng Meng? Tanya Nina. Ats by Pub Future. Lihat ke depan. Ada kabut hitam. Nina melihat ke depan. Di area yang tertutup kabut putih, ada tempat yang diselimuti kabut hitam selebar beberapa ratus meter. Gelombang roh jahat bergulung-gulung di sana, seolah-olah ada monster tertentu di belakangnya. Apa itu? Ziyan tanpa sadar merendahkan suaranya dan menunjuk ke depan. Itu sebenarnya sumber jahat hitam. Zhang Han terdengar sedikit terkejut. Apa itu sumber kejahatan hitam? Tanya Dong Chen. Yang lainnya juga berhenti berbicara dan menajamkan telinga, menanti ceramah. Sumber jahat hitam adalah domain yang dibentuk oleh roh jahat yang telah dipadatkan hingga batas tertentu, jawab Zhang Han. Butuh setidaknya 300 tahun agar sumber jahat hitam di depan kita ini terbentuk. Namun fungsinya berbeda dari metode kultivasi gelap. Ia dapat mempercepat pemahaman seorang kultivator tentang keterampilan rahasia, kekuatan supernatural, alam kultivasi, dan tubuhnya sendiri. Seberapa penting peran pemahaman dalam kultivasi? Zhang Guangyu bertanya, saya perhatikan bahwa semua kultivator alam Yuan Ying memiliki beberapa kekuatan supernatural, bukan? Apakah semakin tinggi kultivasi kita, semakin penting pemahamannya? Idemu cukup akurat, kata Zhang Han sambil tersenyum. Pemahaman seseorang juga dapat berubah seiring dengan perubahan alam tempat seseorang berada. Jika seseorang memiliki pemahaman yang menyeluruh, seseorang dapat memasuki alam yang lebih tinggi hanya dengan beberapa sumber daya. Namun tanpa pemahaman, seseorang tidak dapat mengakses alam berikutnya terlepas dari berapa banyak sumber daya yang digunakannya. Jika seseorang mencoba memaksakan diri ke alam berikutnya, seseorang mungkin akan hancur dan mati. Singkatnya, cara yang benar adalah membuat kemajuan selangkah demi selangkah. Jadi, maksudmu sumber jahat hitam yang ada di depan sebenarnya adalah tempat yang bagus. Zhang Guangyu segera mengerti. Itu pasti harta karun terbaik di alam rahasia ini. Zhang Han menoleh untuk melihat Zhang Mu dan berkata, kakek, kamu sekarang berada di puncak alam eliksir, dan fondasimu relatif kokoh. Kamu bisa pergi ke sumber jahat hitam untuk mendapatkan pencerahan. Saat kita kembali, setelah masa kultivasi tertutup, kamu akan dapat maju ke alam Yuan Ying. Maju ke alam Yuan Ying. Zhang Mu sedang linglung. Ada saatnya dia merasa bahwa para kultivator alam Yuan Ying semuanya merupakan makhluk yang tinggi dan perkasa. Di alam abadi Kunlun, para kultivator alam Yuan Ying itu disebut sebagai Grandmaster. Namun sekarang, hanya dalam waktu singkat setelah ia bergabung dengan kelompok Zhang Han, ia juga akan memasuki alam Yuan Ying. Rasanya seperti mimpi. Dia tanpa sadar melirik Deep Flame. Deep Flame melompat ketakutan. Saudaramu, jangan pernah berpikir tentang itu, atau aku benar-benar tidak bisa terus mengikuti kalian. Pergilah, ini kesempatanmu. Ayah, jangan berbasa-basi. Zhang Guangyu tertawa dan berkata, ini adalah tempat yang ditemukan putraku untukmu. Apa yang membuatmu ragu? Melihat kesombongan Zhang Guangyu, Zhang Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengoreksinya, apa hubungannya dengan ini? Ini hadiah dari cucuku. Zhang Guangyu tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, seharusnya aku tidak mengatakan itu. Tapi, ayah, kapan ayah menjadi begitu nakal? Siapa yang berteman dengan serigala akan belajar melolong.
Aku harus ingat untuk mengingatkanmu agar tidak bergaul dengan Dong Chen sepanjang waktu. Dia orang yang berpengaruh buruk. Zhang Guangyu berpikir. Kelihatannya agak menakutkan. Bisakah aku benar-benar pergi ke sana? Bagaimana caraku pergi ke sana? Zhang Mu bertanya dengan ekspresi gembira sebelum dia terbang ke kabut hitam. Masuk saja ke sana. Dengan aku melindungimu dari sini, tidak akan ada masalah, kata Zhang Han sambil tersenyum. Hahaha, bagus. Zhang Mu tertawa terbahak-bahak dan melayang menuju sumber kejahatan hitam. Melihat gaun panjangnya berkibar tertiup angin, Dong Chen mendesah penuh emosi. Raja abadi Zhang sangat alami dan tidak terkendali. Keren sekali. Klan Zhang telah melahirkan banyak talenta. Setiap generasi lainnya semuanya sangat hebat. Zhang Guangyu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dong Chen, ada apa denganmu? Setelah Zhang Mu memasuki sumber jahat hitam, yang lainnya juga mulai mengobrol. Meng Meng memegang tangan Nina dan pergi ke samping. Kedua gadis itu berbicara dengan bersemangat. Suasana di tempat kejadian semakin ramai. Sepertinya mereka sedang jalan-jalan. Pada saat yang sama, di ngarai di luar alam rahasia, suasananya benar-benar berbeda. Suasananya semakin menyedihkan. Hu Ziqiang benar-benar terdiam. Ia melayang di udara dikelilingi oleh pasukan mekaniknya. Tatapan matanya kosong tanpa emosi. Li Mu dan Yi Hou berada di pinggiran pasukan mekanik. Tampaknya mereka tidak berniat untuk terlibat dalam masalah ini. Mereka hanya ingin menjadi penonton. Zhong An dari aula bersayap perak dan kelompoknya juga berdiri di seberang rombongan Li Mu. Kekuatan lain pada dasarnya hanya menonton ini dari jauh. Siapakah yang akan mendapat harta tingkat ke-6? Hanya itu yang mereka pedulikan. Jauh di lubuk hati, mereka bahkan memiliki keinginan supaya sesuatu yang buruk terjadi pada kedua belah pihak. Mungkinkah kedua pihak akan saling mengalahkan dan memberi kita kesempatan untuk mengambil untung dari ini? Saya berharap begitu. Doane dan para master alam Yuan Ying lainnya berdiri di samping Hu Ziqiang. Mereka adalah orang-orang paling berkuasa di tempat itu. Di sisi lain berdiri 15 master alam Yuan Ying yang bersiap memasuki alam rahasia. Mereka telah dibagi menjadi 3 tim. 2 tim masih menunggu tim pertama keluar. 4 jam yang dapat berlalu dalam sekejap mata dalam kehidupan sehari-hari kini terasa seperti selamanya. Beberapa orang di tim kedua sesekali memeriksa waktu. Waktu berjalan sangat lambat. Saat waktu berlalu seperti siput, akhirnya. 2 jam telah berlalu, tetapi mereka belum keluar juga. Salah satu dari 10 master alam Yuan Ying berkata, sekarang, menurut aturan, mereka harus menyerahkan harta mereka saat mereka keluar. Apakah mereka mendapat masalah? Tanya seseorang. Hahaha. Pernyataan ini langsung mengundang banyak ejekan. Bagaimana orang-orang di dalam bisa membuat mereka mendapat masalah? Jika seorang kultivator alam Yuan Ying masuk sendirian, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk keluar sekarang asalkan dia adalah orang yang tepat waktu, belum lagi mereka berlima masuk bersama-sama. Benar sekali. Seberapa mengerikan alam rahasia di sisi barat sungai itu? Hanya ada beberapa binatang roh di alam Yuan Ying tahap awal di dalamnya. Mereka tidak mungkin dalam bahaya. Saya katakan mereka masih mencari orang-orang itu untuk mendapatkan lebih banyak harta karun. Tidak ada alasan untuk itu. Mereka yang tidak mengikuti aturan adalah musuh kita. Tim kedua, masuklah. Setelah berdiskusi, 5 menit kemudian, tim kedua memasuki alam rahasia. Hu Ziqiang hanya melihat dengan dingin dari samping, tidak peduli sama sekali dengan apa yang mereka lakukan. Seperti kata pepatah, saat seekor belalang sembah mencoba menangkap jangkrik, ada burung kenari di belakangnya untuk menjadikannya mangsa. Hu Ziqiang yakin betul bahwa dialah burung kenari itu. Jika ada yang berani menentang itu, armada yang dibawanya ke sini akan memberi mereka pelajaran yang baik. Mata Hu Ziqiang beralih ke langit. Karena berita itu sudah tersebar, armada yang ditempatkan di Dalstar pasti sudah mengambil tindakan. Hanya butuh 2 jam untuk menempuh perjalanan dari Dalstar ke sini. Mungkin mereka akan segera tiba. Saat tim kedua yang beranggotakan 5 orang memasuki alam rahasia, 5 orang terakhir di tim ketiga menjadi gelisah. Setengah jam kemudian, Penatua Nu dan yang lainnya belum keluar, ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka terlalu serakah? Haruskah kita masuk sekarang juga? Jangan terburu-buru, kata lelaki tua yang paling tua di antara mereka tiba-tiba, kalau kita masuk, kita akan melanggar peraturan, dan yang bisa kita dapatkan hanya sisa-sisa makanan. Benar juga. Kita tunggu saja. Mereka memutuskan untuk tetap menunggu. Akhirnya, 1,5 jam berlalu. Mengapa tim kedua belum keluar juga? Kelima orang itu saling memandang dengan ragu dan heran. Mungkinkah mereka bersepuluh bersekongkol satu sama lain? Apapun yang terjadi, kami ber-15 orang membuat aturan bersama. Banyak orang di sini yang menyaksikannya.
Jadi, siapapun yang melanggar aturan harus dihukum. Ayo, giliran kita masuk. Us, 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 us. Kelima orang itu segera berlari memasuki alam rahasia. Melihat hal itu, ratusan orang di sekitarnya pun terlibat diskusi hangat. Tak seorang pun yang masuk telah kembali. Sepertinya semua master bertekad untuk mendapatkan harta karun tingkat ke-6. Mendapatkan harta karun itu hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menghadapi pemerasan Hu Ziqiang. Hanya setelah melewati langkah kedua ini, harta karun itu benar-benar menjadi milik mereka. Pasti akan ada petarung hebat di sini. 15 kultivator alam Yuan Ying telah bersatu. Jumlah mereka bahkan lebih banyak dari kelompok Hu Ziqiang. Setiap orang punya idenya sendiri. Pasukan besar yang hadir juga mempertimbangkan situasi tersebut. Anak buah Limu berada di dalam lapisan energi yang menghalangi indera jiwa. Dengan demikian, mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka dengan lebih bebas. Iho, ketiga tim sudah masuk ke sana. Sejauh ini, tidak ada satupun yang keluar. Apakah menurutmu mungkin sesuatu telah terjadi pada mereka? Limu berkata dengan wajah serius. Aku pernah melihat Zhang Han yang sebelumnya. Momentum dan temperamennya cukup misterius. Dia adalah seorang master yang tidak dapat dipahami. Aku tidak bisa melihatnya. Mungkinkah orang-orang itu bukan tandingannya? Kurasa tidak. Iho sedikit mengernyit. Di seluruh wilayah bintang naga laut, semua pemimpin sekte berada di tahap akhir alam Yuan Ying. Monster-monster tua di tahap puncak jarang muncul. Selain itu, orang-orang penting di wilayah bintang kelas atas jarang datang ke wilayah bintang naga laut terpencil kita. Jadi, mengenai Zhang Han yang itu. Baiklah, lupakan saja. Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Jika dia benar-benar orang penting, akan ada lelucon yang layak ditonton. Saya juga khawatir dengan kemungkinan seperti itu. Limu menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia membunuh Hu Bin. Saya benar-benar takut saat itu. Saya tahu bahwa jika Zhang Han yang mau, dia dapat dengan mudah membunuh saya dan semua orang lain di tempat kejadian juga. Masalah utamanya adalah kamu belum melihat kekuatannya. Iho menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak bisa melihatnya, itu berarti dia mungkin lebih kuat dari yang kamu kira. Mari kita tunggu dan lihat. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki harta karun tingkat 6. Para anggota Cloud Shadow Sky masih mengobrol. Di tempat para anggota aula bersayap perak berdiri, suasana agak suram. Zhong'an, pemimpin aula cabang mereka, bukanlah orang yang banyak bicara. Ia hanya berdiri di sana, tampak agak menyendiri dan tidak peduli. Bawahannya bergumam dengan suara pelan. Bahkan mereka tidak tahu bahwa Zhong'an sudah menjadi seorang kultivator alam Yuan Ying. Di antara orang-orang ini, Mo Wen dan para elf lainnya adalah orang-orang yang tampak paling gelisah. Kita tidak bisa pergi, kita juga tidak bisa masuk ke alam rahasia. Kita telah menjadi target Hu Ziqiang, sayang sekali. Mo Wen merasa rambutnya semakin beruban dalam beberapa jam terakhir. Dia cukup gelisah. Paman Mo Wen, karena ini sudah terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kurasa pasukan itu akan segera bertempur. Saat putri ketujuh keluar, mungkin kita bisa memanfaatkan kekacauan ini dan mencari cara untuk melarikan diri. Tapi pasukan mekaniknya terlalu banyak. Peluang kita kecil. Mo Wen menghela napas lagi dan menatap ke langit. Kuncinya adalah Hu Ziqiang masih memiliki armada puluhan kapal perang. Sulit untuk melawan mereka. Perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain terlalu menyiksa. Pada saat ini, di tepi rawa di dalam alam rahasia. Ketika kelompok itu kembali ke tanah, Zhang Mu telah memahami banyak hal yang belum pernah ia temukan sebelumnya selama tinggal di sumber jahat hitam. Namun, untuk membuat kemajuan lebih lanjut, ia masih perlu kembali dan melakukan kultivasi tertutup untuk mencerna wawasan ini. Kali ini, dia telah memperoleh banyak keuntungan di alam rahasia. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator brilian yang akan memasuki alam Yuan Ying. Hanya saja perjalanannya ke alam Yuan Ying agak sulit. Ketika Zhang Mu sedang tercerahkan di sumber kejahatan hitam, tim kedua penggarap alam Yuan Ying menemukan mereka dengan metode yang tidak diketahui. Akibatnya, Zhang Han menyerang lagi. Energi di rawa ini tampaknya telah membuat Zhang Han lebih kuat. Dia merasa kekuatannya telah berlipat ganda di sini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ini Tot merapal mantra dan mengendalikan puluhan ribu Yin Spirit, yang menyebabkan masalah besar bagi kelima kultivator Yuan Ying dan menjebak mereka di rawa. Berkat ini, Zhang Han dengan mudah membunuh mereka semua. Begitu Zhang Han dan yang lainnya kembali ke darat, mereka bertemu dengan tim ketiga. Zhang Han bertarung lagi. Dia hanya butuh 10 menit untuk menghabisi kelima orang ini. Sayang, jika kita bertemu musuh lagi, kamu saja yang menghadapinya. Zhang Han melihat ke arah pintu keluar alam rahasia dan berkata dengan santai. Dia sedikit lelah setelah bertempur dalam 3 pertempuran besar berturut-turut.
Pertempuran itu telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan indera jiwanya. Meskipun dia telah meminum 2 pil, dia hanya memulihkan sekitar 50% energinya. Perkataannya langsung membuat Nina tercengang. Apakah Ibu Mengmeng juga seorang kultivator di alam Yuan Ying? Tapi dia belum menunjukkannya, kan? Orang-orang ini semua menginginkan harta kita. Si Hu itu belum datang. Dia pasti menunggu kita di luar, Dong Chen mengingatkan mereka. Namanya Hu Ziqiang. Nina kembali tersadar dan berkata, dia adalah seniman bela diri mekanik di tahap awal alam Yuan Ying. Dia sangat terkenal. Pasukan mekanik di bawah komandonya sangat canggih. Pasukan itu jumlahnya tak terhitung dan memiliki jangkauan yang luas. Yang harus lebih kita perhatikan adalah dia telah membawa armada puluhan kapal perang ke sini, termasuk kapal utama. Kapal itu membawa senjata kelas berat. Jika keadaan sampai membuat Hu Ziqiang gila, dia pasti akan menggunakannya. Dia juga memiliki mesia yang dapat melawan mereka yang berada di alam umum, jadi pertahanannya sangat kuat. Pada tahap awal alam Yuan Ying, Zhang Han bergumam. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara. Dia melihat ke depan dan berkata, ayo kita keluar dari alam rahasia dan bertemu orang-orang itu. Ayo pergi. Setelah meninggalkan rawa, tanpa instruksi Mengmeng, ini Tot dengan sukarela berubah kembali menjadi seekor pinguin dan naik ke tas sekolah Mengmeng untuk melanjutkan mimpi indahnya. Butuh beberapa waktu untuk sampai dari sini ke pintu keluar. Selama waktu ini, kekosongan di alam semesta di atas benua yang hilang sedang ramai dengan aktivitas. Bang, 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 bang. Pesawat ruang angkasa terbang keluar dari ruang sekunder dan muncul di simpul-simpul di atas benua hilang. Jumlahnya ada puluhan. Di pinggirannya terdapat semua kapal pertahanan yang panjangnya ratusan meter. Di tengah armada, terdapat kapal raksasa sepanjang 2000 meter. Itu adalah kapal utama yang membawa senjata berat. Kapal itu dicat seluruhnya berwarna merah. Haluan kapal itu seperti kepala hiu besar, tampak ganas dan ganas. Tidak jauh dari armada, Yue Wei sedang minum teh dan dengan malas memperhatikan pemandangan yang terjadi di alam rahasia, termasuk situasi di ngarai. Tut, tut. Lebih dari setengah orang ini akan disingkirkan sekaligus. Zhang Hanyang yang licik itu tidak mudah untuk dihadapi. Armada mereka datang. Yue Wei menatap ke depan. Awalnya, dia tidak terlalu memerhatikannya. Kawanan pesawat kecil memasuki benua hilang dari celah badai, tetapi Yue Wei tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Namun, ketika kapal perang yang lebih besar bersiap melewati celah itu, mereka dihalangi oleh gelombang energi. Kapal yang agak berat ditolak masuk. Awalnya Yue Wei mengira mereka tidak akan masuk. Namun, dia tidak menyangka mereka begitu berani. Mustahil. Melihat lebih dari selusin kapal pertahanan menembakkan segala macam cahaya ke celah tersebut, mencoba membuatnya lebih besar, Yue Wei sedikit terkejut. Dia lalu memarahi, sial, apa mereka mencoba mencari kematian? Saat kekuatan pikirannya menyebar, badai besar yang mengelilingi benua hilang tiba-tiba bergetar. Energi melonjak dari celah dan menyerap semua serangan ini. Yang mengejutkannya, setelah serangan putaran pertama. Dengung, dentuman, dengung. Babak kedua segera tiba. Yue Wei sedikit mengangkat alisnya dan bergumam, bahkan armada ingin ikut bersenang-senang. Apa kau bercanda? Dengan lambaian tangannya, dia menghentikan serangan itu. Lalu tibalah ronde ketiga, ronde keempat. Setelah serangan putaran ke-10, armada akhirnya menerima bahwa mereka tidak dapat menerobos masuk. Dengan suara berat, Kapten Armada Tiger Talisman Royal Family berkata, fluktuasi energi yang intens terus-menerus menghancurkan serangan kita. Saya pikir sudah waktunya untuk menggunakan meriam energi magnetik gelap milik kapal utama. Ya, Tuan. Meriam energi magnetik gelap sedang dipersiapkan. Mulai proses pengisian daya. Serangan besar-besaran akan diluncurkan dalam 2 menit. Pengisian daya dimulai. Merasakan fluktuasi energi di kapal utama, Yue Wei tercengang. Wah, wah, wah. Yue Wei tiba-tiba mengerutkan kening. Bagus sekali. Beraninya kau mengamuk di wilayahku. Kekuatan pikiran Yue Wei melesat keluar dengan momentum yang luar biasa dan menyatu dengan badai biru yang besar. Tepat saat dia hendak melakukan pembelaan, Yue Wei menarik kekuatan pikirannya. Dia meregangkan lehernya dan melenturkan otot-ototnya. Tulang-tulangnya berderak keras. Sudah bertahun-tahun sejak saya terjun langsung ke medan perang. Setelah menyaksikan Zhang Hanyang yang licik melawan begitu banyak musuh, tinju saya jadi sedikit gatal. Tidak apa-apa, saya akan menangani masalah ini sendiri. Yue Wei meninggalkan perahu dan melangkah langsung ke kehampaan alam semesta. Setelah memasuki alam Yuan Ying, seseorang dapat melakukan perjalanan di kehampaan tanpa peralatan apapun untuk waktu yang singkat. Namun Yue Wei melintasi kehampaan dengan begitu mudahnya.
Jika Zhang Han melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia mungkin akan mengubah perkiraannya tentang kekuatan Yue Wuwei lagi. Dia akan mengatakan sesuatu seperti, Yue Wuwei adalah orang hebat yang berpura-pura menjadi seorang pemula. Di kapal utama, banyak mekanik yang segera melakukan persiapan untuk peluncuran yang akan segera dilaksanakan. Serangan sudah berakhir. Meriam akan menembak dalam 60 detik. Hitungan mundur dimulai. 60, 59, 58, 30. Ketika hanya tersisa 30 detik, pria di sebelah kapten tiba-tiba menunjuk ke depan dan berseru, ada seorang pria. Wih, wih, wih. Dalam sekejap, banyak orang menoleh. Dia mengembara di kehampaan tanpa perlengkapan apapun. Itu berarti dia setidaknya berada di alam Yuan Ying. Kapten kapal utama menyipitkan matanya. Apa yang dia lakukan? Orang-orang di sekitar mengerutkan kening dan berkata, dia muncul di depan kapal utama pada saat yang tepat ini. Apakah dia ingin melawan kita? Bertarung melawan kapal utama secara langsung. Itu tidak mungkin. Tidak ada kultivator alam Yuan Ying yang berani melakukan itu saat mereka berhadapan dengan kapal utama keluarga kerajaan jimat harimau kita. Jika dia bergerak, apakah itu akan memengaruhi serangan kita? Jika kita tidak dapat memperlebar jarak, armada kita yang lebih canggih tidak dapat memasuki benua hilang. Butuh waktu 2 jam bagi meriam energi kapal utama untuk mengisi daya sebelum mulai menembak. Namun, menurut pesan yang dikirim Hu Ziqiang kepada kami harus segera masuk ke sana. Setelah mendengar perkataan bawahannya, kapten kapal utama merenung sambil mengerutkan kening. 2 detik kemudian, dia mengeluarkan serangkaian perintah. Kapal pertahanan pertama, kedua, dan ketiga, tembak orang yang ada di depan kapal utama. Menyalin. Targetnya berjarak 3.523 meter. Meriam es perangkap kapal pertahanan nomor 1 telah terisi penuh. Waktu tembaknya adalah 10 detik. Hitung mundur dimulai. Meriam api peledak kapal pertahanan nomor 2 terisi penuh. Waktu tembaknya dalam 13 detik. Hitung mundur dimulai. Meriam penekan kapal pertahanan nomor 3 terisi penuh. Waktu tembaknya dalam 15 detik. Hitung mundur dimulai. Meriam energi kapal utama akan menembak dalam 20 detik. Seluruh armada beraksi. Kami mendeteksi fluktuasi energi yang kuat dari musuh. Lapisan pertama pertahanan energi telah diaktifkan. Lapisan kedua pertahanan energi telah diaktifkan. Lapisan ketiga. 7 lapis pertahanan energi diam-diam menyebar dari kapal utama. Kapal pertahanan hanya memiliki 3 lapisan pertahanan. Meriam yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang, siap menyerang Yue Wuwei yang berdiri di depan. Dengan baik. Yue Wuwei meregangkan dan melenturkan otot-ototnya lagi. Ledakan, 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 ledakan. Meriam es perangkap melepaskan tembakan pertama. Lebih dari 10 pancaran cahaya melesat menembus kehampaan. Setelah menempuh jarak ribuan meter, mereka melesat dalam jarak 1 kilometer di sekitar Yue Wuwei. Setelah ledakan, garis-garis es kristal yang dilepaskan dari bom saling terhubung satu sama lain dan membentuk jaring besar, menjebak Yue Wuwei di dalamnya. Bom es perangkap berhasil menjebak musuh. Meriam api peledak telah ditembakkan. Meriam penekan telah ditembakkan. Serangan putaran kedua dan ketiga tiba secara berurutan. Bom api peledak membakar kekosongan dalam radius 1 km di sekitar Yue Wuwei. Bom penekan bahkan melepaskan aura berbagai formasi untuk terus-menerus memampatkan api. Energi dalam api juga dipadatkan. Saat pemampatan berlangsung, energinya menjadi semakin ganas. Tidak ada lagi energi kehidupan yang dapat dideteksi. Kami telah berhasil melenyapkan musuh. Meriam energi kapal utama akan menembak dalam 3 detik. 3, 2, 1. Ledakan. Aura energi yang kuat tiba-tiba muncul dari moncong meriam energi yang besar dan hitam pekat di kapal utama. Seberkas cahaya, yang lebarnya 100 meter, melesat lurus ke bawah. Saat ini, kapten kapal utama sudah memasang senyum kemenangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang gemetar baik secara fisik maupun mental. Gemuruh. Ketika meriam energi melewati tempat di mana api telah dipadatkan, tempat itu tampak dilahap habis oleh energi tak dikenal. Apa yang sedang terjadi? Mengingat sumber daya energi yang mereka bawa ke sini, meriam energi kapal utama hanya dapat menembak paling banyak 3 kali. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya serangan energi semacam itu. Selama ratusan tahun, tidak ada yang bisa melawan meriam energi di kapal utama. Orang hanya bisa bertahan hidup dari pembomannya dengan melarikan diri dengan putus asa. Meriam ini juga merupakan salah satu kekuatan berteknologi tinggi yang diandalkan keluarga kerajaan jimat harimau untuk mendominasi dunia dan mempertahankan posisi sebagai penguasa. Namun sekarang, hantaman meriam energi yang baru saja diluncurkan telah ditelan oleh sesuatu. Benda apa itu? Semua anggota armada tidak dapat menahan napas.
Mereka menatap layar di depan mereka dengan gugup tanpa berkedip. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setelah 30 detik, api perlahan menghilang dari tempat bom mendarat. Adegan yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam rumah es. Dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan. Apakah dia iblis yang tidak bisa dibunuh? Pada saat ini, bahkan kapten kapal utama pun bingung. Dia bingung. Bagaimana orang itu berhasil memblokir serangan meriam energi? Mungkinkah seseorang telah menemukan cara untuk menangkis meriam energi superkuat milik kapal utama yang mendominasi itu? Apakah dia seorang mekanik yang hebat? Setelah selesai melakukan peregangan, Yue Wei mengibaskan pakaiannya seolah-olah debu telah mendarat di atasnya. Kalian telah melancarkan serangan. Sekarang giliranku, bukan? Yue Wei melihat ke arah kapal utama dan membelai jenggotnya. Di layar definisi tinggi, kapten kapal utama merasakan bahaya besar dari pandangan pihak lain. Berbalik, berbalik. Kita harus pergi. Lompat ke ruang sekunder dan kembali ke Dalstar. Sekarang. Perintah telah dikeluarkan. Namun, sudah terlambat. Karena Yue Wei telah memutuskan untuk mengambil tindakan, bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Seberkas cahaya terang melintas di matanya. Retak, retak, retak. Lapisan pertahanan pertama telah menghilang. Lapisan kedua. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Peringatan. Kapal utama sedang rusak. Serangan yang tidak masuk akal itu membedah kapal utama dengan momentum yang tak terhentikan. Kejadiannya begitu cepat sehingga sistem komputer pun tidak sempat melaporkan perubahan tersebut. Peringatan terakhir sistem komputer adalah bahwa kapal utama sedang rusak. Setelah itu, tidak ada reaksi lagi. Di bawah tatapan orang-orang di lusinan kapal pertahanan, kapal utama tampak telah diiris oleh ruang dan direduksi menjadi potongan-potongan logam padat yang mengambang di kehampaan alam semesta. Kapal utama kita telah hancur. Ketika pikiran ini memasuki pikiran banyak orang. Retakan. Peringatan. Puluhan kapal pertahanan juga hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi potongan-potongan logam dingin yang tak terhitung jumlahnya. Armada keluarga kerajaan jimat harimau yang membuat semua orang takut telah dimusnahkan. Beraninya kau berbuat jahat di wilayahku, Yue Wei mengibaskan lengan bajunya dan melompat kembali ke perahu kecilnya. Sekali lagi, dia menyembunyikan dirinya di kehampaan alam semesta. Dengung, dengung, dengung. Aura energi sekali lagi muncul dari simpul ruang angkasa. 5 kapal perang terbang muncul. Bala bantuan sudah ada di sini. Ada beberapa pembudidaya di armada ini. Mereka menatap benua hilang dengan mata dingin. Ketika pemimpin mereka hendak memberi perintah. Elder, lihat bagian belakangnya. Wus, wus. Semua orang melihat ke belakang. Mendesis. Hah. Apa yang telah terjadi? Yang bisa mereka lihat hanyalah serpihan logam kapal perang yang hanyut. Keadaannya kacau balau. Ada begitu banyak puing. Mungkinkah itu armada keluarga kerajaan jimat harimau? Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan mana yang menghancurkannya? Saat semua orang sedang terkejut. Dengung, dengung, dengung. Fluktuasi energi menyebar dari simpul ruang angkasa lagi. Sekelompok 3 pesawat ruang angkasa besar muncul dan melihat pemandangan di depan mereka. Para pendatang baru pun tercengang. Bala bantuan dari berbagai pasukan datang silih berganti. Mereka awalnya gagah berani dan bersemangat. Namun, saat melihat pemandangan itu, mereka langsung kehilangan semangat. Apakah ada seseorang yang tidak mengizinkan kita masuk? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita tetap masuk? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana yang lain akan bertindak. Jangan bergerak saat musuh belum bergerak. Pada akhirnya, semua orang yang bertanggung jawab atas armada utama sampai pada kesimpulan yang sama. Kita tidak akan bergerak jika musuh belum melakukannya. Akibatnya, semua kapal hanya hanyut di sini. Orang-orang di atas kapal saling menatap dan tidak melakukan apapun. Tidak ada yang bersedia menjadi ujung tombak untuk pergi ke benua hilang di bawah sana. Bahkan armada Tiger Talisman Royal Family tidak sebanding dengan musuh yang tidak dikenal itu. Mereka semua tahu bahwa armada mereka yang malang bahkan tidak dapat melawan musuh itu. Dasar pengecut, ejek Yue Wei yang sedang bersandar di kursinya sambil memakan buah anggur di kejauhan. Dia menyipitkan mata mengamati armada itu selama 2 menit dan kemudian berbalik untuk mengamati situasi di benua yang hilang. Akhirnya, keluarga kerajaan jimat harimau berhasil mengirim sebagian bala bantuannya ke sana. Sejumlah besar pesawat terbang beraneka ragam terbang menuju ngarai dan berkerumun di sekitarnya. Kapten pesawat itu terbang ke sisi Hu Ziqiang dan menyambutnya dengan hormat sambil mengepalkan tangan. Bala bantuan sudah tiba. Ya, kami di sini. Kami adalah kelompok pertama, dan akan ada lebih banyak lagi yang datang dalam beberapa saat. Bagus. Mendengar kata-kata itu, Hu Ziqiang menjadi benar-benar rileks.
Sekarang bantuan telah tiba, apa yang perlu ditakutkannya? Dia melirik sekilas ke arah Mo Wen, seorang anggota kerajaan dari klan peri elemental, tanpa sengaja. Putri ketujuh klanmu berada di alam rahasia. Sejauh ini, 15 kultivator alam Yuan Ying telah memasukinya. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Kata Hu Ziqiang dengan nada sarkasme. Pernyataannya membuat wajah Mo Wen muram. Aku tidak bisa pergi, aku juga tidak bisa masuk. Itu semua karena kau mengawasiku dengan penuh permusuhan, menatapku dengan tatapan membunuh. Yah, seseorang harus rendah hati ketika terjebak dalam situasi tak berdaya. Saya dalam posisi sulit karena tidak punya pilihan lain. Bagaimana mungkin Anda berani menanyakan hal itu kepada saya? Mo Wen merasa sangat kesal. Dia tidak ingin berbicara dengan Hu Ziqiang sama sekali, jadi dia mengalihkan pandangannya. Meski dia kesal, sensasi yang paling menonjol adalah perasaan cemas. Menghadapi musuh yang kuat seperti Hu Ziqiang, dia sudah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Sekarang bala bantuan Hu Ziqiang telah tiba, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka sama sekali. Dia hanya berharap agar keluarga kerajaan Jimat Harimau dapat menunjukkan sedikit toleransi kepada mereka. Putri ketujuh, orang macam apa yang bersamamu di bumi ini? Mo Wen sangat khawatir. Dia adalah pemimpin penjelajahan ini, yang tidak keberatan jika Nina berteman atau membentuk tim dengan kontestan lain. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, dia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana keadaannya sebelum mengambil tindakan. Saya rasa semuanya akan segera berakhir. Menatap ke arah pintu masuk alam rahasia dari kejauhan, Limu berkata perlahan, bahkan jika orang-orang itu keluar dengan harta karun tingkat ke-6, mereka mungkin masih bukan pemilik terakhir dari harta karun itu. Jika perlu, kita juga akan bergerak. Saat ini, pasukan Hu Ziqiang adalah yang terkuat. Kita tunggu saja. Yi Hou melihat sekeliling Mesia yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dia tampaknya sedang menghitung apakah dia punya peluang melawan Hu Ziqiang. Di sisi lain, Zhong An dari aula bersayap perak juga tengah merenung. Saya baru saja naik ke alam Yuan Ying. Saya masih jauh tertinggal dari mereka dalam hal kekuatan. Jadi, sebaiknya saya tidak terjun ke perairan yang bermasalah kali ini. Selama ini dia adalah orang yang berhati-hati. Saat ini, dia sepertinya samar-samar mencium adanya bahaya di udara. Adapun ratusan orang yang berkumpul di sekitarnya, mereka semua membicarakan masalah itu di kejauhan. Mengapa tetua Nudan yang lainnya belum keluar? Mereka semua dengan jelas menyatakan bahwa mereka tahu aturannya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mematuhi aturan. Kelompok ketiga yang masuk terakhir telah dipermainkan, bukan? Ke-15 pasukan itu mungkin akan terlibat dalam pertempuran jika mereka tidak dapat menemukan cara yang adil untuk membagi harta karun itu di antara mereka sendiri, belum lagi Hu Ziqiang juga ada di sini menunggu bagiannya. Pasti akan ada pertempuran besar di sini. Astaga, aku sudah mulai sedikit gugup. Ini mengerikan. Menurutmu, mana yang akan menjadi pemenang? Keluarga kerajaan Jimat Harimau atau Langit Bayangan Awan? Kurasa aula bersayap perak tidak akan ikut dalam pertempuran. Apapun yang terjadi, Yi Hou dapat melawan Hu Ziqiang, dan masih ada 15 master alam Yuan Ying di alam rahasia. Jika ketiga pihak benar-benar memulai pertarungan di antara mereka sendiri, aku khawatir banyak yang akan mati. Jam-jam penantian itu sama sekali tidak menyurutkan rasa penasaran mereka. Suasana di lokasi kejadian justru semakin menegangkan. Mereka keluar. Tiba-tiba, Doane yang berada di sebelah Hu Ziqiang berteriak kaget. Wuih, 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 wuih. Mata semua orang, meskipun menunjukkan emosi yang berbeda, semuanya terfokus pada pintu masuk alam rahasia. Kabut masih menyelimuti seluruh alam rahasia. Kabut tidak hanya mengaburkan penglihatan mata telanjang tetapi juga menghalangi indera jiwa. Tiba-tiba, semua orang melihat sekelompok orang perlahan berjalan keluar dari pintu masuk. Mereka akhirnya keluar. Mata Hu Ziqiang sedikit menyipit. Cincin di tangan kanannya mulai memancarkan cahaya redup dan berwarna-warni. Dia sedang mengendalikan pasukan mekaniknya. Ini adalah tanda bahwa dia akan menyerang. Pertunjukan akan segera dimulai. Limu menjentikkan jarinya. Dia tampak tidak panik sama sekali. Tunggu. Hanya 15 orang yang memasuki alam rahasia. Namun, jumlah orang yang keluar telah melebihi 20. Mengapa demikian? Yi Hou menyipitkan matanya. Penemuan ini membuat ekspresi Limu membeku di tempatnya. Bukankah mereka adalah 15 orang yang masuk? Yang lain juga tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Seluruh ngarai menjadi sunyi. Bahkan suara jarum jatuh pun terdengar. Siapa lagi kalau bukan 15 master? Tidak mungkin kelompok kultivator yang melakukan eksplorasi sebelumnya, kan? Doane mengerutkan alisnya dalam-dalam. Dia tidak senang melihat ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang yang tidak ada hubungannya itu berani berlagak seperti ini?
Itu mereka. Ya Tuhan, itu mereka. Sosok-sosok itu segera keluar dari kabut. Saat Limu melihat mereka dengan jelas, wajahnya langsung memucat. Siapa? Pupil mata Yi Hou mengecil. Dia tahu bahwa Zhang Han yang pasti ada di kelompok ini. Setelah mengamati lebih dekat, mereka menemukan bahwa orang yang berdiri di sisi kelompok itu adalah putri ketujuh dari klan peri elemental. Putri ketujuh. Mo Wen tampak bingung. Dia dan anggota klannya segera bergegas mendekat. Ketika mereka semakin dekat, mereka mengamati Nina dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mendapati bahwa dia tidak terluka sama sekali. Mo Wen menghela napas lega. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Putri ketujuh, situasi saat ini tampaknya tidak menguntungkan kita. Senang bertemu denganmu, Paman Mo Wen. Nina tersenyum tipis dan mengangguk untuk menyambutnya. Itu tidak menguntungkan kita. Instruktur Liu melirik orang-orang yang hadir. Meski ekspresinya galak, dia sebenarnya sedang mengalami serangan panik. Astaga, banyak sekali mesinnya. Dia lalu ingat bahwa dengan Zhang Han di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebelum Jiang Yanlan bisa menghentikannya, Instruktur Liu mengambil 2 langkah besar ke depan. Suara mendesing. Sebuah gada muncul di tangan kanannya. Ia membawanya di bahunya dan menepuknya dengan keras dengan tangan kirinya. Tepuk, tepuk. Dengan ekspresi bangga dan acuh tak acuh seolah-olah dia adalah seorang guru agung, Instruktur Liu berkata, sayangnya, harta karun tingkat ke-6 bukanlah sesuatu yang istimewa. Apakah ada di antara kalian yang menginginkan milikku? Dalam sekejap, wajah beberapa kultivator alam Yuan Ying yang hadir sedikit berubah. Sial, apakah kau menantang kami? Siapa di antara kalian yang bernama Zhang Hanyang? Doane bertanya dengan suara menggelegar, seolah-olah dia lebih unggul dari semua orang di tempat kejadian. Apa yang kamu inginkan? Zhang Han meliriknya. Haha. Doane menatap Zhang Han dan berkata dengan nada kasar, apakah kamu mengakui kejahatanmu? Konfrontasi balas dendam akan segera terjadi. Semua orang yang hadir tanpa sadar menahan napas dan memusatkan pandangan mereka pada orang-orang di tengah lapangan. Apakah kamu bertanya padaku? Zhang Han tidak dapat menahan tawa dan menunjuk dirinya sendiri dengan tangan kanannya. Lalu siapa lagi? Doane mengerutkan kening, dan auranya berangsur-angsur menjadi agresif. Doane, tenanglah. Kita bisa membicarakan ini. Mo Wen tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju. Ia berkata lemah, kita semua sudah saling kenal. Mari kita duduk dan membahas masalah ini. Kita tidak perlu bertengkar untuk saat ini. Siapa sih yang mau ngobrol sama kamu? Doane mencibir. Kamu nggak punya hak buat ngobrol di sini. Otot-otot di wajah Mo Wen bergetar. Namun pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun untuk membantah. Kaulah yang membunuh Hu Bin, bukan? Hu Ziqiang bertanya sambil menatap tajam ke arah Zhang Han. Iya, ini aku. Kau jelas tahu bahwa dia adalah pangeran dari keluarga kerajaan jimat harimau kita. Namun, kau membunuhnya. Sekarang, kau adalah musuh keluarga kerajaan jimat harimau kita, kata Hu Ziqiang tanpa tergesa-gesa. Sekarang, dia sebenarnya tidak setidak sabaran sebelumnya. Hentikan omong kosongmu. Instruktur Liu mengetukkan tongkatnya lagi. Kemudian dia mengangkat tongkat itu secara vertikal dengan tangan kanannya dan menunjuk Hu Ziqiang sambil mencibir. Bagaimana mungkin pangeran bodohmu itu terbunuh jika dia tidak menginginkan harta kita? Haha, kurasa yang bisa kau lakukan hanyalah menggunakan kecanggihan untuk membenarkan diri sendiri. Jangan buang-buang waktu kami dengan argumenmu yang sesat. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah saja. Berhentilah berlama-lama. Yang kau punya hanya besi tua itu. Ingat, aku bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Asalkan kamu tidak melawan, imbu Instruktur Liu dalam hati. Namun dia tetap memilih untuk tampil menawan. Begitu dia berkata demikian, wajah Hu Ziqiang berubah muram. Beraninya seorang kultivator alam eliksir menghinaku di depan wajahku. Bagus, sangat bagus. Amarah Hu Ziqiang memuncak. Dia berkata dengan dingin, aku akan membunuhmu dengan tanganku sebentar lagi. Oh, aku sangat takut. Instruktur Liu mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Jiang Yanlan, mengacungkan jari tengah ke arah Hu Ziqiang. Di mana Penatua Nu dan yang lainnya? Apakah kamu tidak bertemu mereka? Tanya seorang kultivator alam Yuan Ying lainnya di samping Hu Ziqiang. Maksudmu 15 orang itu? Mereka semua sudah mati, jawab Mu Sue datar. Hahaha. Suasana di tempat kejadian menjadi tegang pada awalnya, tetapi kemudian beberapa suara mengejek terdengar. Ini mungkin lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Ke-15 Master Alam Yuan Ying semuanya mati. Siapa yang kau bohongi? Tunggu. Bagaimana mereka tahu ada 15 dari mereka? Suara tawa itu tiba-tiba berhenti. Beberapa orang menunjukkan jejak keterkejutan dan ketidakpastian di mata mereka, termasuk anggota Cloud Shadow Sky. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada orang-orang itu?
Limu bergumam dengan ekspresi serius di wajahnya. Itu mungkin saja. Zhang Hanyang sangat misterius dan kuat. Jika dia benar-benar membunuh 15 orang itu, hasil pertempuran ini mungkin berbeda dari apa yang kita duga. Orang-orang itu memiliki beberapa jenis harta karun tingkat ke-6. Mereka juga berani menunjukkan harta karun itu di depan umum. Saya sangat curiga bahwa latar belakang mereka sangat istimewa. Tuan Muda Limu, keputusan Anda benar. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam pertempuran ini, kata Yi Hou dengan emosi. Limu adalah salah satu dari 8 Tuan Muda Agung di wilayah Bintang Awan. Meskipun dia yang termuda, dia memiliki beberapa cara yang sangat kuat. Dalam hal ini, Yi Hou sangat menghargainya. Saat itu aku benar-benar tergoda, Limu mengakui sambil tersenyum masam. Tapi aku tidak bertindak. Itu hanya karena aku menahan diri. Dibandingkan merampok harta orang lain, aku lebih suka menjelajahi alam rahasia untuk mencari harta karun sendiri. Tapi yang mereka tunjukkan kepada kita adalah harta karun tingkat 6. Bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda? Namun, aku tidak bisa melihat latar belakang atau kekuatan mereka. Dalam keadaan seperti ini, aku agak enggan untuk ikut serta dalam pertarungan. Tunggu saja dan lihat saja. Aku yakin mereka tidak akan menyelesaikan masalah ini secara damai. Dalam menghadapi pasukan mekanik skala besar milik Hu Ziqiang, bagaimana mereka akan menemukan jalan keluar? Limu mulai merenung. Bahkan dia harus menelan harga dirinya dan menyerah pada Hu Ziqiang saat menghadapi banyak mesin di sekitarnya. Sepertinya kau bertemu dengan ketiga tim itu, bukan? Kata Doane, tapi kau berhasil lolos dari mereka semua. Harus kuakui kau cukup cakap. Tihi. Musue tertawa dingin dan mengabaikannya. Saya sudah bilang ke-15 orang itu sudah meninggal. Kalau Anda tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu orang. Hu Ziqiang telah memperhatikan bahwa ketika instruktur Liu mengeluarkan harta karun tingkat ke-6-nya, ia mengambilnya begitu saja. Jelas, ia juga memiliki harta karun luar angkasa untuk menyimpan harta karunnya. Yang lainnya juga tidak terlihat membawa harta karun apapun, yang berarti bahwa orang-orang dengan senjata roh tingkat ke-6 ini semuanya memiliki harta karun luar angkasa. Jika harta karun luar angkasa rusak, benda-benda di dalamnya juga akan hilang di ruang sekunder. Benda-benda itu mungkin muncul kembali di alam rahasia atau area rahasia setelah entah berapa tahun. Jadi ini juga cukup rumit. Tentu saja Hu Ziqiang menginginkan harta karun tersebut. Kematian Hu Bin membuatnya marah, tetapi dia tidak benar-benar sedih atau emosional karenanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata perlahan, berikan padaku harta karun 6 tingkatmu, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawaban dari orang-orangmu yang lain. Memukul. Suara renyah menyebar ke seluruh ngarai. Instruktur Liu tertawa terbahak-bahak dan berkata, harta karun itu ada di sini. Kalau berani, datanglah dan ambil sendiri. Jadi kamu tidak ingin menyerahkan harta karun itu. Tatapan mata Hu Ziqiang berubah tajam. Saya sudah mengajukan tawaran yang sangat murah hati, tetapi pihak lain masih tidak mau mengalah. Apakah mereka benar-benar tidak menganggap serius hidup mereka? Ayah, ada terlalu banyak mesin di sekitar sini. Aku jadi agak takut. Meng Meng memegang tangan Zhang Han erat-erat. Mendengar orang-orang itu berbicara satu demi satu, gadis kecil itu sedikit panik. Baiklah, permainannya sudah berakhir. Mu Sue dan yang lainnya saling bertukar pandang. Sekarang setelah Meng Meng berkata demikian, Zhang Han tentu tidak akan membiarkan orang lain terus bertengkar. Sayang, lanjutkan saja. Zhang Han melepaskan tangan Ziyan lalu memegang pinggangnya. Tentu. Ziyan mengangguk sedikit, siap bergerak. Tunggu. Ekspresi Mo Wen berubah drastis. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan bertarung? Apakah mereka tidak perlu memikirkannya dengan matang? Pembicaraannya berjalan lancar, ya. Demi Tuhan, jangan terlalu pemarah. Nina juga melirik Ziyan. Dia merasa bahwa Ibu Meng Meng tidak memiliki aura seperti yang dimiliki oleh seorang kultivator kuat. Mungkinkah dia seorang master yang menyembunyikan kekuatannya? Pada saat ini, Limu, Zhong'an, dan ratusan orang yang berada di sana untuk menyaksikan pertempuran semuanya berhenti berbicara dan menatap pemandangan itu dengan heran dan tidak percaya. Baiklah, kata Hu Ziqiang sambil mencibir, karena ini adalah pilihanmu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dia berencana membunuh beberapa orang itu sekaligus. Puluhan ribu pasukan mekanik di sekitar langsung beraksi. Namun, saat mereka hendak menembak, berdengung. Suara dengungan bergema di antara langit dan bumi. Seolah-olah sebagian angkasa telah hancur. Wanita cantik dalam pelukan Zhang Hanyang mengangkat tangan kanannya dan mengulurkannya. Dia melemparkan kipas bulan laut. Sebuah kipas besar dengan lebar lebih dari 200 kaki tiba-tiba muncul dari sisi kanan. Sebelum Ziyan sempat mengipasinya, energi pengguncang ruang di sekitar kipas itu sudah menghancurkan semua mesin di dekatnya. Pit apat, pit apat, pit apat.
Potongan-potongan logam itu jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Sialan. Bagaimana bisa? Apa itu? Bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan supranatural secepat itu? Tanpa peringatan apapun, sebuah kipas angin besar jatuh dari langit. Kerumunan itu tercengang. Bahkan wajah Hu Ziqiang dan Doane berubah serius di tempat kejadian. Mereka mengira mereka dapat menghancurkan Zhang Hanyang tanpa usaha. Namun, yang mengejutkan mereka, selain Zhang Hanyang, ada seorang kultivator alam Yuan Ying lainnya di kelompok ini. Dan serangan yang dilancarkan para kultivator itu membuat hati mereka bergetar. Itu benar-benar kekuatan supranatural yang luar biasa. Ayo bertarung. Bunuh dia. Mengerti. Dalam sekejap, Hu Ziqiang dan beberapa kultivator alam Yuan Ying di sampingnya semuanya mengambil tindakan. Namun yang tidak mereka duga adalah kecepatan kipas bulan laut sangat cepat. Setelah menghancurkan semua pasukan mekanik di depannya, ia menyerang Hu Ziqiang dan orang-orangnya. Suara mendesing. Hu Ziqiang memang sesuai dengan ketenarannya sebagai seorang kultivator yang hebat. Ia langsung mengendalikan segala macam mesin dan melancarkan ribuan serangan. Ditambah dengan kekuatan supernatural dari para kultivator alam Yuan Ying lainnya, kipas bulan laut menjadi semakin pucat dan akhirnya menghilang. Fiuh. Satu serangan Ziyan telah melumpuhkan 2% pasukan mekaniknya. Meskipun jumlahnya tidak tampak mengesankan, Hu Ziqiang merasa agak tertekan. Dengan hilangnya semua mesin, kekuatannya pun berkurang sedikit. Ketika ia kembali, ia juga akan membutuhkan waktu lama untuk membangun yang baru. Kau sedang mencari kematian. Mata Duane berubah berapi-api. Dia berteriak dan berlari ke depan. Ketika dia masih dalam perjalanan, sebuah kipas angin besar muncul entah dari mana. Itu adalah kipas bulan laut. Hancurkan serangannya terlebih dahulu. Teriak Hu Ziqiang. Dia juga mulai bertarung. Dia dan orang-orangnya sangat tenang. Kali ini, lebih sedikit mesin yang hilang. Pada saat yang sama, Hu Ziqiang memerintahkan mesin lain untuk mengepung kelompok di depan sambil menyerang. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pengepungan tidak dapat diselesaikan. Kipas bulan laut, kipas bulan laut, kipas bulan laut. 5 menit kemudian, keringat dingin membasahi dahi Hu Ziqiang. 1/10 pasukan mekaniknya telah hancur. Kerugiannya sangat besar. Hal itu sangat menyakitkan baginya hingga ia merasa jantungnya berdarah. Namun, yang menurutnya lebih rumit adalah kekuatan supernatural yang ditunjukkan Ziyan. Ada apa dengan serangan itu? Kenapa bisa tak ada habisnya? Aku tidak percaya dia bisa terus-menerus mengeluarkan kekuatan itu. Bunuh dia dulu. Doane dan para kultivator alam Yuan Ying lainnya meraung marah. Haha. Zhang Mu dan yang lainnya merasa pemandangan ini cukup familiar. Beberapa waktu lalu, Nan Qinghai dari kuil angin dan salju serta 2 guru besar lainnya juga pernah mengalami kengerian serangan tak terbatas Ziyan. Anda akan segera mengerti rasanya berada di bawah belas kasihan orang lain. Kabu, 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 kabu. Serangan terus-menerus membuat mereka tidak bisa mendekati Ziyan. Para penggemar berat datang satu demi satu. Tanpa diduga, keterampilan rahasia yang mereka tunjukkan tidak dapat melumpuhkan satu pun penggemar. Masing-masing dari mereka melancarkan 5 atau 6 serangan berturut-turut. Butuh kombinasi puluhan serangan untuk menangkis satu serangan Ziyan. Sial. Sungguh monster. Melihat hal itu, ratusan orang di sekitarnya menjadi tercengang. Betapa perkasanya dia. Dia cantik sekaligus kuat, bukan? Apakah dia seorang ratu? Ya ampun, dia telah menaklukkan Hu Ziqiang dan yang lainnya sendirian. Menghadapi serangannya, pasukan mekanik Hu Ziqiang terpaksa menelan kekalahan. Ini menakutkan. Sudah berapa kali dia melancarkan serangan. Tapi dia masih bisa terus menyerang. Ini tidak masuk akal. Dapat dikatakan bahwa mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Jika mereka tidak melihat ini secara langsung, mereka tidak akan pernah percaya bahwa keluarga kerajaan jimat harimau yang selalu tak terkalahkan dan Hu Ziqiang yang terkenal dapat ditekan seperti ini. Kelompok awan bayangan langit menyaksikannya dari belakang. Wajah Limu sedikit pucat. Tentu saja, tentu saja. Mereka pasti datang dari tempat yang tinggi. Area bintang naga laut tidak mungkin memiliki kultivator yang luar biasa seperti itu. Untungnya, aku tidak membiarkan harta karun roh tingkat 6 mengaburkan penilaianku sebelumnya. Rasionalitas pasti yang paling penting. Sekarang aku merasa bahwa apa yang mereka katakan sebelumnya benar. Ke-15 orang itu mungkin benar-benar telah meninggal. Zhang Hanyang sangat kuat. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa istrinya juga bisa begitu ganas. Fiuh. Yi Hou tampak menahan napas selama beberapa menit. Setelah mendengar kata-kata itu, dia tersadar dan menghembuskan napas dalam-dalam. Kemudian, dia berkata dengan heran, serangan yang mengerikan. Itu pasti kekuatan supernatural. Kekuatan yang sangat mengerikan.
Jika dia bisa terus bertarung sebentar dan kemudian membiarkan Zhang Han yang keluar untuk menyelesaikannya, mereka akan memenangkan pertempuran ini. Mo Wen berdiri di samping Nina. Matanya bulat seperti piring. Ia menatap kipas bulan laut, lalu mengalihkan pandangannya ke Hu Ziqiang dan yang lainnya, ke Ziyan yang tenang, lalu ke kipas bulan laut lagi. Kepalanya berulang kali menoleh ke kiri dan kanan, karena ia benar-benar terpana. Ibu Mengmeng. Nina tercengang. Hatinya bergetar karena kagum. Tidak heran dia disebut permaisuri bulan. Betapa kuatnya dia. Dengan kekuatan seperti itu, dia dapat dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di wilayah bintang naga laut. Dia akhir-akhir ini sering mengobrol dan bermain dengan Mengmeng. Selama itu, Zhang Han dan Ziyan selalu ada di dekatnya. Dari interaksi beberapa hari, Nina merasa bahwa keduanya sangat santai, ceria, dan optimis. Terkadang, Ibu Mengmeng akan bersikap nakal. Selain itu, ia tampak seperti wanita muda dan sangat baik kepada Nina. Namun sekarang, Nina tiba-tiba menyadari bahwa Ibu Mengmeng sebenarnya memiliki sisi yang sangat keras. Tidak heran Paman Zhang selalu mendengarkannya. Ternyata dia lebih hebat darinya, pikir Nina dalam hati. Jika Zhang Han tahu apa yang dipikirkannya, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak dan tidak akan menganggapnya serius. Ziyan pun akan melakukan hal yang sama. Di mata orang luar, keluarga bertiga ini memang selalu seperti ini. Mereka menjalani kehidupan yang sangat santai dan bebas. Namun, di masa lalu, Ziyan tidak begitu berkuasa, dan Mengmeng juga tidak begitu ceria. Mereka menjadi seperti sekarang karena perubahan yang dibawa Zhang Han setelah kepulangannya. Di keluarga lain, mereka yang berada di tahap alam eliksir dan alam Yuan Ying semuanya merasa bahwa mereka luar biasa. Orang-orang itu sombong dan mendominasi di rumah. Namun dalam kasus Zhang Han, dia selalu merupakan pria yang baik dan penuh kasih sayang, baik saat berada di alam bawaan, alam ramuan, maupun alam Yuan Ying. Ziyan tahu bahwa kekuatan bukanlah tujuan terbesarnya. Dimanapun dia berada, apapun yang terjadi, dia dan Mengmeng selalu menjadi prioritasnya. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh Ziyan. Ketika dia memikirkannya sesekali, dia merasa amat gembira dan puas. Saat ini, dia bersandar di lengan Zhang Han sambil bertarung. Perasaan ini sangat menyenangkan. Dia sama sekali tidak khawatir. Tanpa ragu, dia terus melemparkan semua jenis kipas Simun. Meskipun dia tidak khawatir sedikit pun, Yue Wei yang memperhatikan mereka dari atas merasa sedikit cemas. Dia melakukannya lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yue Wei menggaruk kepalanya. Bagaimana kalau aku turun ke sana dan menangani semua orang itu? Jangan sampai dia merusak keseimbangan. Tapi sepertinya tidak masalah jika membiarkannya bertarung sekali. Baiklah, tidak apa-apa. Dia menikmatinya. Aku akan membiarkannya melanjutkan. Keserakahan adalah dosa. Keinginan orang-orang sungguh mengerikan. Kadang-kadang, satu keputusan dapat menentukan apakah seseorang dapat hidup atau tidak. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa memperoleh warisan dari Dewa Surgawi kali ini. Ini sudah yang ke-9 kalinya. Tuan, keinginan yang kau tinggalkan hanya muncul ketika seseorang memperoleh warisan dari Dewa Surgawi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Yue Wei menghela nafas dalam-dalam. Di ngarai itu, kipas bulan laut yang besar muncul lagi. Saat ini, lebih dari separuh pasukan mekanik Hu Ziqiang telah hancur. Hu Ziqiang sangat marah hingga matanya memerah. Dia geram tetapi juga sedikit gugup. Aku tidak percaya. Geramnya. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya. Sekali lagi, sejumlah besar pasukan mekanik muncul. Mereka adalah kartu truf terakhirnya. Namun, mereka tidak dapat menghentikan kipas bulan laut, yang tampaknya mampu menekan langit dan bumi. Tidak, kita tidak bisa menghentikannya. Doane berteriak ngeri, apa yang harus kita lakukan? Implikasinya adalah apakah mereka harus mencalonkan diri atau tidak? Mereka tidak akan mendapat keuntungan dari pertarungan ini jika mereka membiarkannya berlanjut. Para kultivator alam Yuan Ying lainnya juga ingin mundur. Bagaimana pertarungan ini bisa berlanjut? Tidak ada kemenangan sama sekali. Hu Ziqiang juga mulai bertanya-tanya apakah dia harus membiarkan pertarungan itu berlanjut. Hu Bin sudah mati. Sekarang, begitu banyak pasukan mekanikku juga telah hancur. Haruskah aku terus bertarung? Oh, benar, melarikan diri adalah solusinya. Aku harus lari. Armada yang kubawa ke sini berada di kehampaan alam semesta. Begitu meriam energi kapal utama diaktifkan, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melawannya. Saat memikirkan itu, bahkan Hu Ziqiang juga berniat untuk mundur. Namun, perasaan terkuat yang dimilikinya masih amarah dan dendam. Tepat pada saat ini, bibir Zhang Han bergerak saat dia mengatakan sesuatu secara diam-diam kepada Ziyan dengan teknik transmisi suara yang ditunjuk. Ziyan sedikit terkejut.
Dengan ekspresi kecewa, dia melirik Zhang Han dari sudut matanya dan kemudian mengerti apa yang dimaksudnya. Dia kemudian menggunakan keterampilan aktingnya. Tunggu. Dia mulai kehilangan kekuatannya. Hahaha, dia akhirnya akan kehabisan tenaga. Doane tiba-tiba menyadari ekspresi Ziyan. Matanya yang besar dan bersinar sedikit kabur, dan wajahnya tampak sedikit pucat dan lemah. Dia menggigit bibir bawahnya seolah-olah berusaha keras untuk bertahan. Dalam sekejap, Doane kembali bersemangat. Dia berteriak kepada rekan-rekannya, bunuh dia. Dia tidak akan sanggup menahan lebih dari beberapa serangan kita. Hu Ziqiang juga mengambil keputusan dengan tegas. Sekarang, dia akhirnya melihat harapan untuk menang. Setelah menderita kerugian besar, jika dia tidak mengambil beberapa harta karun tingkat 6 sebagai kompensasi, dia tidak akan memiliki cara untuk menenangkan hatinya yang terluka. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangannya menjadi lebih kuat. Setelah Ziyan melancarkan 3 kipas bulan laut lagi, sekitar 70% pasukan mekanik Hu Ziqiang telah tumbang. Pada saat ini, Ziyan sedikit goyah. Sambil menggigit bibir bawahnya, dia melemparkan kipas bulan laut lainnya. Lakukan yang terbaik. Karena pertarungan sudah mencapai tahap yang sangat panas dan kekuatan pihak lawan sudah menurun, mereka tidak ingin mundur lagi. 3 kipas Simun lainnya diluncurkan. Ziyan mengusap keningnya dengan tangan kanannya. Ibu. Meng Meng terkejut. Melihat ibunya seperti ini, dia benar-benar takut. Ekspresinya langsung berubah khawatir. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara batuk ringan, jadi dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Han dan mendapati bahwa dia sedang mengedipkan mata padanya. Hah? Meng Meng tercengang. Matanya yang besar dan berbinar-binar bahkan berhenti bergerak. Namun setelah memikirkannya, dia langsung mengerti maksudnya. Kemudian, dia segera menutup mulutnya, kalau-kalau kata-katanya mengganggu akting ibunya. Akan canggung jika orang lain mengetahui kebenarannya. Nyonya, Nyonya, apa kabar? Kenapa Anda tidak berhenti? Berhenti saja. Mu Sue berteriak dengan cemas. Menguasai. Jiang Yanlan dan Zhao Feng keduanya menatap Zhang Han. Zhang Han menunjukkan ekspresi yang tercabik-cabik. Tentu saja, di mata orang luar, itu adalah ekspresi yang tercabik-cabik. Namun saat Zhao Feng, Zhang Guangyu, Dong Chen, dan yang lainnya melihatnya, mereka tak dapat menahan diri untuk berpikir, ekspresimu sungguh canggung. Mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk membantu Ziyan, mereka semua berteriak dengan cemas. Han, ayolah, Yan tidak tahan lagi. Bu. Tidak ada yang memperhatikan apa yang mereka teriakkan. Namun, bagi Hu Ziqiang dan orang-orangnya, kata-kata itu bagaikan melodi terindah di dunia. Kemenangan sudah di depan mata. Doane tertawa liar dan melancarkan serangan lain dengan kekuatan supranaturalnya. Bersambung.